Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fajar Rahmati atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya, forum ini akan diambil oleh moderator. Kita akan mulai diskusi pada malam ini. Tetapi sebelum diambil oleh moderator, izinkan Ana untuk membacakan CV dari moderator terlebih dahulu. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Sudah, Kang. Baik. Oke, moderator yang akan memimpin diskusi pada malam hari ini yaitu nama Zaid Abdullah Fatin, NIK 3217101010018. Biodatanya, tempat tanggal lahir Bandung 31 Januari 2001, alamat Jalan Kecubung 1, nomor 20, Geraha Padalarang Indah. Agama Islam, hobi menonton film, baca buku, berkegiatan outdoor, diskusi, berorganisasi. Nomor kontaknya, nomor telepon 0858 466 29335. Nomor WhatsApp-nya 08531 705 6303. Email zaidfatin31@gmail.com. Sosial medianya Instagram Zaid Fatin, Twitter Zaid Fatin, Facebook-nya yaitu Zaid Abdullah Fatin. Riwayat pendidikan formal. Lulus 2007-2013 Madrasah Ibtidaiyah Baitur Rahim. Lulus 2013 sampai 2016 di SMP Inspiratif Al-Ilham. Lulus 2016 hingga 2019 SMA IT Fitrah Insani. Dan 2020 sampai sekarang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Riwayat pendidikan non-formal. Lulus 2007 hingga 2009 Adil Sempoa Mandiri Asma level 2. Lulus 2007 hingga 2012 Kreatif English CE level 5. Lulus 2014 Elfast English Course and Camp. Lulus 2018 Egypt English Course and Camp. Lulus 2019-2020
di Tahfiz Leadership. Pengalaman organisasi 2016 hingga 2017 menjadi anggota OSIS Kroania, Ketua Rohis Ikhwan, anggota Pasus Pramuka. 2017-2018 menjadi Ketua OSIS, 2020-2021 anggota bidang syiar Lembaga Dakwah Kampus. Pengalaman kerelawan 2020 sampai sekarang relawan bisa baca Quran Yayasan Lentera Muda Bandung Barat, menjadi pengajar Al-Quran bagi anak pelosok daerah KBB. 2021 relawan paket berbuka puasa untuk yatim duafa Yayasan Insan Bumi Mandiri. Itu CV moderator yang akan memimpin diskusi pada malam hari ini. Oke, tidak menunggu lama-lama, forum ini akan diambil oleh moderator. Kepada Kang Zaid Abdullah Fatin, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Farid Hasan selaku MC yang telah memberikan saya waktunya untuk menjadi moderator ya. Masya Allah, terima kasih Kang Farid. Sangat dibaca semuanya ya, sampai nikah juga dibaca gitu. Terima kasih Kang Farid. Oke, teman-teman semua ini gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mantap. Nih jangan ini ya, kalau misalkan ntar ditanya atau itu interaksinya harus aktif nih gitu. Harus tetap ada tektokan gitu ya. Oke, baik. Tema pada pertemuan doi kali ini sangat-sangat apa ya dibilangnya, sangat-sangat menjadi keresahan mungkin ya, keresahan anak-anak muda sekarang, atau lebih spesifiknya mahasiswa gitu. Mahasiswa tuh lebih sekarang kritis tapi nggak turun ke jalan sekarang. Kritisnya lagi di media sosial, digencar-gencerinnya di webinar-webinar kayak gini gitu ya, di diskusi-diskusi online seperti ini, karena memang sekarang keadaan sedang tidak baik-baik aja gitu ya. Oke, karena memang waktu sudah menunjukkan lumayan lama juga tadi ya persiapan dari kitanya gitu. Afwan jidan kepada semuanya. Oke, mungkin Ane langsung bacakan aja CV dari pemateri kita kali ini, yaitu Kang Syamsul Ma'arif. Oke. Nama Syamsul Ma'arif, SH, MH, CLA, CHCM, CM, CRMP. Waduh, Masya Allah. Panjang banget ya gelarnya ya. Sampai ada 6, Masya Allah. Ini ilmunya gak kaleng-kaleng nih. Harus dicatat nih, benar ya. Teman-teman semua ini jangan sampai ngelewatin sedikit pun apa yang beliau sampaikan. Karena Masya Allah sekali nih. Ilmunya banyak gitu. Kontak 085 621 966 52. Oke. Email samsullegal15@gmail.com. Alamat Jalan Haruman nomor 56 Cigending Ujung Berung, Bandung 40611. Certification atau tersertifikat Certificate Risk Management Profesional CRMP, Certificate Mediator atau CM, Certificate Human Capital Manager CHCM, Certificate Legal Auditor CLA, dan Certificate Advokat. Masya Allah. Hobinya berlari. Akang ini punya hobi berlari ya. Hobi berlari, membaca, sufi, berorganisasi, dan bela diri, taekwondo, dan tifan. Waduh, Masya Allah. Akang ini keren banget berarti ya. Pendidikan Universitas Pajajaran, Sarjana Ilmu Hukum tahun 2004 sampai 2011. Universitas Pajajaran Magister Hukum dan Bisnis, Magister Hukum Bisnis 2014 sampai 2018. Pengalaman kerja PT Jam Krida Jabar, Legal Officer, sebagai Legal Officer Februari 2013 sampai Oktober 2015. Di tempat yang sama PT Jam Krida Jabar sebagai Legal dan HRD Supervisor November 2015 sampai Februari 2019. Oke, Masya Allah.
masih di tempat yang sama, PT Jam Krida Jabar sebagai Corporate Legal Supervisor Maret 2019 sampai sekarang. Research experience. Organisasi dulu, Afwan. Bentar. Pengalaman organisasi. Masya Allah, ini banyak banget ya pengalaman organisasinya. Gak kaleng-kaleng memang akan pengisi materi sekarang tuh. Masya Allah. Dirjen Kebijakan Publik BEM Kema Unpad 2007-2018. Sekretaris Umum IKSMAN 10 Bandung 2010 sampai 2011. Sekretaris Jenderal KAMI Wilayah Jawa Barat 2001 sampai 2012. Ketua Umum KAMI Daerah Bandung 2009 sampai 2011. Presidium Keluarga Alumni KAMI Jawa Barat 2015 sampai sekarang. Dewan Pengawas Progresif Demokrasi Watch 2018 sampai sekarang. Direktur Eksekutif LBH Paham Jawa Barat 2018 sampai 2021. Masya Allah. Oh iya, ini research experience belum ya. Research experience. Kajian naskah akademik Raperda Provinsi Kepulauan Riau tentang penyertaan modal Pemprov Kepulauan Riau kepada PT Jam Krida Kepri 2016. Kajian naskah akademik Raperda Kota Depok tentang penyertaan modal pemerintah Kota Depok kepada PDAM Kota Depok Tirta Asastra 2016. Kajian hukum perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah agribisnis dan pertambangan menjadi PT di 2015. Kajian tentang penyelesaian dan pembubaran perusahaan daerah agribisnis dan pertambangan di 2014. Kajian pembentukan unit syariah PT Jam Krida Jabar di 2013. Oh, Masya Allah. CV-nya nggak kaleng-kaleng ya, akan kali itu Masya Allah. Materi kali ini tuh Masya Allah sekali. Jadi jangan sampai teman-teman semua ada ngelewatin dan nggak kecatat gitu ya. Apa yang ntar disampaikan oleh Akang satu ini. Waduh, Masya Allah. Kang Syamsul Ma'arif. Oke, tanpa berpanjang lidah lagi, mari kita dengarkan materi dari materi kita kali ini atau materi kita kali ini kepada Kang Syamsul Ma'arif. Mangga dipersilahkan Kang, langsung aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa hikum jami'an bi tahtil Islam, tahiyatan mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sekian jazakallah kepada hatur nuhun rekan-rekan sekalian yang masih waras sampai hari ini, masih bertahan. Yang belum kena, tunggu saja gilirannya. Bertahan selama 18 bulan terakhir dari COVID ini. Kalau teman saya bilang, 18 bulan belum pernah kena COVID, kemungkinannya 3. Yang pertama, dia prokesnya sangat ketat, jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Atau yang kedua, dia imunnya sangat kuat, rajin minum vitamin, olahraga, positive thinking, dan sebagainya. Atau yang ketiga, keberuntungan. Yang ketiga masih dalam kasih sayang Allah sampai belum positif sampai hari ini. Tapi terlepas dari itu semua, yang pernah positif pun jangan bersantai-santai. Teman saya juga ada yang kena 2 kali, 3 kali gitu kan positif COVID-19. Sehingga apapun kondisi kita hari ini, semoga bisa tetap dalam kasih sayang Allah. Majelis yang dibuka dengan bacaan Quran, maka para malaikat berhimpun di dalamnya, mendoakan kebaikan, keberkahan, memberikan ketenangan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sang revolusioner sejati, yang antara perkataan dan perbuatan itu sama, tidak ada perbedaan, tidak ada gap, tidak ada bohongnya, tidak ada bercandanya, tidak ada dia enggak tahu kok, tanya saya, enggak kayak gitu, tapi beliau bertanggung jawab atas seluruh yang dikatakan dan diperbuatnya, yang membimbing kita semua ke jalan kebenaran dan semoga bisa memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Rekan sekalian, hari ini kita akan berdiskusi
Diskusi enak sih kalau diskusi memang bertemu langsung ya, bertemu langsung, melihat mimik wajah, melihat apa gangguin yang ketiduran gitu kan. Kemudian juga intonasi suaranya terlihat, gerak-geriknya terlihat. Tapi ya terlepas dari itu semua kita juga sekarang sedang prokes, menjaga nyawa kita yang tidak kalah penting gitu kan, menjaga nyawa kita yang tidak kalah penting, dan akan berdiskusi tentang demokrasi versus demokrasi, suatu event yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari kami UIN. Semoga panitia yang menginisiasi, menyelenggarakan, memandu acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ikhtiar, menjadi penggugur dosa, menjadi saksi di hari akhirat nanti bahwa kita sebagai mahasiswa, oh enggak, saya udah lulus ya, maaf. Buat rekan-rekan yang masih mahasiswa, dapat bersaksi di hadapan Allah ketika Allah memberikan Anda atau kita semua usia, kita gunakan untuk apa? Ketika kita diberikan kesempatan, akal pikiran, hati, dan lain sebagainya, kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk menghabiskan menghabiskan drakor 10 season gitu kan? Vincenzo udah tamat ya. Vincenzo udah tamat, sekarang itu yang lagi ramai itu apa ya? Yang film Korea saya nggak ikut semua sebenarnya. Ya, apakah kita habiskan untuk running seluruh season drakor itu, ataukah kita habiskan untuk membaca buku, atau kita habiskan untuk push rank Mobile Legends gitu kan sampai level mythic, atau kita habiskan untuk aktivitas lainnya yang semoga Allah melihat dan mencatat, dua malaikat sedang mencatat, dan semoga kita bisa bertanggungjawabkan hal tersebut. Tidak panjang lebar, saya hanya buat sedikit slide saja, karena saya juga khawatir seperti yang dikatakan Rocky Gerung, kalau presentasi pakai PowerPoint itu tandanya tidak punya power dan tidak punya poin. Jadi kalau aktivis presentasinya pakai PowerPoint katanya tidak punya power dan tidak punya poin. Tapi daripada berbicara panjang lebar ngalor ngidul kaler kulon, lebih baik saya buat sedikit slide saja untuk dasar diskusi kita pada malam hari ini. Ada sekitar 5 atau 6 slide saja. Temanya sih menarik ya, demokrasi versus demokrasi. Tapi di slide kedua akan kita sadari betul bahwa judul ini keliru. Judul ini keliru. Di slide selanjutnya silakan. Slide kedua. Nah, kenapa saya bilang judul ini keliru? Karena demokrasi itu kan berangkat dari kedua kata, dari bahasa Yunani kan, dari Latin, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos itu artinya pemerintahan. Atau dengan kata lain, demokrasi itu secara umum dapat dipahami sebagai suatu pemerintahan yang bersumber dari rakyat, yang dilakukan oleh rakyat dalam bentuk representasi perwakilan, dan bertujuan atau digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, kratos itu kan pemerintahan. Berarti kalau teman-teman ganti kata demokrasi dengan demokrasi, demosnya tetap rakyat, crazy-nya itu gila, berarti rakyat yang gila atau kegilaan rakyat. Atau dengan kata lain, demokrasi itu adalah rakyat yang gila, akhirnya menghasilkanlah pemimpin yang gila, menghasilkanlah pemerintahan yang gila. Jadi bukan salah pemerintahannya, bukan salah demokrasinya, salah rakyatnya. Kenapa rakyatnya menjadi crazy, yang akhirnya menghasilkan sistem demokrasi yang crazy, menghasilkan sistem pemerintahan yang crazy, menghasilkan negara yang crazy. Gitu. Jadi bukan demokrasi sebenarnya, demokrasi ya demokrasi. Ya bukan salah pemerintahnya, salah rakyatnya. Kenapa misalnya dia memilih pemimpin, memilih pemerintahan yang crazy. Seperti itu. Itu intinya sih kalau para ahli mendefinisikan demokrasi itu sebagai pemerintahan yang bersumber dari kedaulatan rakyat, sebagai antitesis dari sistem pemerintahan, sistem negara sebelumnya yang cenderung sentralistik dan otoriter, kemudian akhirnya kekuasaan itu dikembalikan kepada rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan untuk mengelolanya kemudian dibagi menjadi tiga, Montesquieu membagi menjadi tiga ranah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif mengeksekusi, membuat kemudian melakukan eksekusi pemerintahan, legislatif undang-undang, mengawasi eksekutif, dan juga anggaran, dan yudikatif sebagai lembaga peradilan yang terpisah dari eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana gambaran demokrasi di ASEAN. Saya kalau misalnya di dunia terlalu jauh ya, Indonesia di level puluhan gitu. Tapi kalau ASEAN yang regional gitu kan, yang karakteristiknya mirip, kan tidak bisa juga membandingkan antara regional Asia dengan Eropa, dengan Afrika, dengan Amerika misalnya. Maka yang cukup homogen atau yang memiliki karakteristik agak mirip ya regional itu di ASEAN.
Nah, di ASEAN ini tahun 2000, menurut penelitian di Indeks The Economist, Indonesia itu pernah menjadi yang terbaik di antara negara anggota ASEAN 2012 sampai 2016. Berarti ini zaman-zaman siapa ya? Pak SBY berarti ya. Jadi mau tidak mau suka tidak suka ya SBY cukup inilah cukup berkontribusi terhadap peningkatan peringkat demokrasi Indonesia di tingkat negara ASEAN. Jadi di SBY, zamannya SBY itu ya beruntung lah saya dan rekan-rekan yang seangkatan mungkin ya hidup di zaman SBY, menjadi aktivis di zaman SBY, yang kita mau ngomong sekeras apapun, sejahat apapun, nggak ada istilahnya aktivis itu ditangkap. Jadi sebenarnya sekarang itu ujiannya lebih berat. Dan di tahun 2020 turun peringkat dari yang pertama terbaik di ASEAN menjadi ketiga. Jadi ketiga di ASEAN. Sekarang yang menjadi peringkat pertama itu Malaysia, kemudian yang kedua itu Filipina. Ya betul, yang hijau Filipina. Dan yang terendah itu dulu itu yang terendah Laos, kemudian sekarang juga masih terendah. Dulu tuh Myanmar yang terendah, sekarang Laos. Mungkin kan Laos Myanmar ini juga tidak lepas dari sistem negara, sistem pemerintahan, sistem ekonomi juga. Di Myanmar misalnya kita lihat beberapa tahun terakhir kan cukup rusuh ya, dengan penangkapan pemberhentian presiden, kemudian juga genosida terhadap Rohingya dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat di tahun 2020 ternyata kita turun tingkat demokrasi kita. Berarti berjaya di masa SBY dan turun di masa ya presidennya teman-teman semua lah. Nah itu Indonesia menjadi ketiga yang tandai dengan menurunnya nilai-nilai demokrasi yang akan kita bahas kemudian. Slide selanjutnya. Nah, saya ingin memotret bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi sebelum jauh-jauh kan panitia bilang tuh intinya 3 sih bahasan kita malam hari ini itu. Apa yang dimaksud dengan demokrasi, kemudian bagaimana demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga bagaimana sikap mahasiswa terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Nah, kalau apa itu demokrasi mungkin saya pikir sudah selesai ya dengan bahasan-bahasan kita secara umum dengan diskusi-diskusi yang telah terjadi. Tapi saya ingin sedikit merefresh, tarik ke belakang bahwa secara nasional Indonesia itu pernah melalui berbagai macam bentuk pemerintahan atau negara, mulai dari kerajaan di zaman Hindu dan Buddha beberapa abad sebelum Masehi sampai beberapa abad setelah Masehi. Kemudian ketika masuk Islam di abad ke-9, bahkan katanya di abad ke-7 pun sudah masuk Islam ke Indonesia dengan berbagai teori Gujarat, teori pedagang dari Arab, Islam dibawa dari Arab, Islam dibawa dari pedagang India, Islam dibawa justru ketika masa khalifahan atau bahkan ada ketika di zaman para sahabat. Sudah boleh masuk kesultanan gitu kan. Indonesia dengan beberapa rajanya beralih agama menjadi agama Islam, menjadi sultan, dan menjadi perwakilan kekhalifahan di Asia Tenggara. Karena buktinya juga ada beberapa kesultanan yang ketika penjajah Portugis dan Belanda masuk ke Indonesia meminta bantuan kekhalifahan Islam di Turki. Jadi bisa ditarik juga hubungan bahwa Indonesia pernah menjadi salah satu negara kesultanan secara independen ataupun bagian dari negara kekhilafan Islamnya. Kemudian ketika masa penjajahan selama 350 tahun kurang lebih pernah dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang. Secara de jure, de facto pernah juga Indonesia itu dijajah oleh Inggris. Dijajah oleh Inggris sebenarnya. Tidak secara langsung tapi karena Belanda waktu itu pernah dijajah oleh Inggris. Daendels itu kan Inggris, yang membangun jalan dari Anyer ke Panarukan itu kan orang Inggris. Jadi Perancis juga pernah menjajah Belanda, sehingga secara tidak langsung juga Indonesia pernah dijajah oleh negara-negara Eropa lain yang diwakili oleh Belanda di Hindia Timur. Kemudian ketika merdeka di 45, kita berubah negara menjadi republik, masuk juga di Orde Lama, Orde Baru itu sempat di demokrasi terpimpin, sempat juga di parlemen, sistem parlemen ya, dan beberapa kabinetnya yang gonta-ganti, bongkar pasang gitu kan, dan akhirnya Soekarno melakukan dekret dan terjadilah rezim-rezim Orde Lama. Kemudian 65 tumbang dengan kejadian PKI, 65 berlanjut sampai akhirnya sidang istimewa MPR menurunkan Soekarno dan melantik Jenderal Soeharto, Jenderal saya lupa Soeharto itu.
menjadi presiden, dan akhirnya di 32 tahun kita masih fase reformasi, dan saya nggak tahu setelah reformasi apakah balik lagi ke kerajaan atau seperti apa nih. Karena ya udah terlanjur bikin slide-nya kan kayak circle gitu ya, bumi kan pasti berputar, roda juga selalu berputar gitu kan, bola juga bundar gitu kan. Jadi saya khawatir kita setback gitu. Reformasi dengan kondisi rezim yang seperti saat ini, kita balik lagi ke kerajaan. Apa ciri kerajaan? Kerajaan itu cirinya itu pengalihan kekuasaan atau pemerintahan itu dilanjutkan kepada garis keturunan. Apakah ke adik iparnya, ke adiknya, ke menantunya, ke anaknya. Nah, alhamdulillah di Indonesia nggak ada ya, cuma di Wakanda mungkin. Jadi nggak ada kita pemilu-pemilu yang ada hubungan darah, hubungan keluarga, itu nggak ada di Indonesia, alhamdulillah. Jadi kita bisa sedikit bernafas bahwa reformasi ini tidak akan merujuk ke kerajaan. Kecuali kalau sudah mulai ada pilkada-pilkada yang diisi oleh istri, adik ipar, suami, kemudian menantu, anak. Nah, itu kita harus khawatir kita balik lagi ke zaman kerajaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah definisi negara gagal. Nah, saya tidak ingin berbicara Indonesia, kita ambil negara di dunia aja secara umum lah. Ciri-ciri negara gagal itu biasanya mereka gagal mengakomodasi kepentingan rakyat. Apa kepentingan rakyat? Itu 3. Kepentingan rakyat yang mendasar itu 3. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Bagaimana pendidikan, misalnya taraf pendidikan di satu negara, itu misalnya pendidikan dasarnya tidak tuntas, atau masih tingginya angka buta huruf di negara tersebut. Kemudian tingkat literasi, tingkat kegemaran membaca buku itu juga menjadi tolok ukur gagalnya negara mengakomodir pendidikan. Pendidikan juga tidak hanya harus berkualitas, tapi juga merata. Nah, uniknya di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu kualitas pendidikannya tidak merata. Tapi ketika kualitas pendidikannya belum merata, sarana prasarananya belum merata, tapi kurikulumnya dan target lulusannya itu harus punya standar kelulusan yang sama. Ini kan mengerikan. Oke lah, misalnya Jawa sentris, orang di Jawa misalnya di Pulau Jawa yang secara fasilitas itu baik, lengkap, bisa dicapai hasil lulusan pendidikan yang sesuai dengan standar. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di luar Pulau Jawa, yang jangankan fasilitas internet, listrik aja nggak ada. Bahkan akses dari rumah ke sekolah saja harus naik perahu, misalnya harus berjalan kaki puluhan kilometer, tidak ada kendaraan, tidak ada infrastruktur gitu kan. Sampai jangan jauh-jauh lah ke luar Pulau Jawa, seperti di Papua atau di Sumatera misalnya. Di pedalaman Banten saja, beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar ada seorang siswa, ada satu daerah gitu kan, yang untuk akses dari rumah ke sekolah itu harus melewati sungai yang cukup besar. Akhirnya di sisi sungai mereka anak-anak ini melepas bajunya, melepas sepatunya gitu kan, hanya menggunakan celana pendek saja, dimasukkan ke dalam kresek, dan kresek ini taruh di kepala. Kemudian dia melintas nggak ada jembatan, melintasi sungai tersebut gitu kan, cukup deras gitu. Dan kalau selamat ya sampai tujuan, sampai ke sisi sungai yang lain. Kalau enggak ya udah hanyut palit gitu. Dan negara hanya cukup bilang ya kami prihatin, kami turut berduka gitu kan. Jadi anak-anak SD ini mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 tiap hari, sehari 2 kali melintasi sungai yang deras, mungkin lulus dari SD sudah setara dengan Kopassus mungkin di negara lain. Dia udah tangguh, udah teruji lah. Jalan puluhan kilo, melintasi sungai gitu kan, masih bisa selamat, masih bisa sekolah gitu. Ini sangat luar biasa. Itu pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Standar kesehatan suatu negara itu kan yaitu negara gagal itu negara yang gagal mengakomodir tingkat pendidikan, fasilitas pendidikan, juga fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini sekarang makin terlihat dengan adanya COVID-19, kita bisa mengukur sejauh mana ketangguhan negara dalam mengakomodir kesehatan rakyatnya. Bagaimana misalnya fasilitas rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat 2, klinik ataupun puskesmas misalnya. Ya kalau sekarang itu overload, ya bisa jadi bukan semata-mata hebatnya penyebaran, tapi karena fasilitas kesehatan kita yang belum baik gitu kan, belum ya jauh dari kata ideal. Akhirnya untuk alternatif tidak hanya juga fasilitasnya yang susah gitu, yang terbatas, harganya pun biayanya juga cukup mahal. Akhirnya tidak sedikit masyarakat yang mengambil jalur-jalur kesehatan alternatif, seperti misalnya kalau zaman saya dulu ada istilahnya itu batu ponari. Jadi batu ponari ini
seorang anak kecil seumuran berapa lah, 7 tahun, 8 tahun gitu kan, dia menemukan satu batu meteor, dan batu meteor ini kalau dicelupkan ke air, kemudian diminumkan, airnya itu konon kabarnya bisa menyembuhkan. Makanya disebut itu pengobatan batu ponari. Terus udah juga sekarang makin aneh-aneh lah, pakai lalat lah, yang orang Bali itu kan bikin pengobatan COVID pakai lalat 7 ekor dimasukkan ke air, airnya diminum. Itu juga mengerikan. Belum lagi air cucian keris, air cucian gamelan, setiap satu syuro misalnya, banyak lah klinik-klinik ataupun pengobatan alternatif lainnya yang semakin menunjukkan bahwa negara gagal memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Pendidikan, kesehatan, yang ketiga itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan jelas negara gagal misalnya memberikan kesejahteraan dalam bentuk lapangan pekerjaan. Sebenarnya lapangan pekerjaan ada, bahkan banyak. Cuman konon kabarnya di negara lain lahan pekerjaan tersebut diberikan kepada negara tetangganya, atau negara lain yang menjadi investor di negara tersebut, sehingga akhirnya diambil pekerjaannya, dan warga negara Indonesia, PKI, TKW terpaksa harus mencari pekerjaan di negara luar gitu. Jadi kayak bertukar pekerjaan lah. Orang luar bekerja nyaman di Indonesia, orang kita menjadi babu di negara lain gitu. Jadi pertukaran lah. Seperti itu. Itu hebatnya negara gagal. Jadi 3 itu. Itu bisa dilihat di kategori sebagai negara gagal. Kemudian negara gagal juga ada negara yang kehilangan legitimasi dari rakyat. Apa bentuk kehilangan legitimasi? Misalnya gini. Legitimasi itu kan diperoleh dari proses pemilu yang adil, yang luber jurdil, ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi ketika misalnya ditemukan indikasi pemilu atau pilkada itu curang, maka bisa jadi pemerintahan ataupun kepala negara, kepala daerah, legislatif yang terpilih itu tidak legitimate. Tidak legitimate secara jumlah, tidak legitimate secara aspirasi yang wajar gitu. Jadi merupakan kong kali kong, entah itu penyelenggara ataupun pelaku politik itu sendiri, sehingga akhirnya kualitas kepemimpinan itu menjadi diragukan. Pola pikir feodal, pemerintah yang feodal gitu kan, tadi sistem kerajaan, anti kritik, mutlak dan absolut, sehingga posisinya itu seolah negara sebagai subjek dan rakyat sebagai objek. Padahal inti dari demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat itu menjadi pelaku, menjadi subjek. Ini seolah-olah ada dikotomi, ada gap antara negara dengan rakyatnya gitu. Bahwa negara itu di satu sisi, kemudian melawan rakyat di sisi yang lain. Pemerintah itu di satu sisi, melawan mahasiswa di sisi yang lain. Ini kan aneh gitu. Seolah-olah negara memisahkan diri dari rakyat. Ya kalau gitu bukan demokrasi dong. Itulah ciri negara gagal, itu negara yang memperlakukan rakyat itu sebagai objek. Gitu. Kemudian kebijakan ekonomi, sosial, dan politik itu seolah-olah semu, nggak ada manfaatnya. Jadi kebijakan ekonomi yang berjilid-jilid tidak dirasakan dampaknya. Kebijakan sosial dengan bansos yang triliunan tidak dirasakan dampaknya. Apalagi kebijakan politik gitu kan, antara satu menteri dengan menteri yang lainnya tidak kompak, antara satu menteri dengan presidennya tidak satu suara gitu kan, saling membatas, saling menjegal, dan saling merevisi gitu kan. Ini lucu. Ada kejadian satu negara, hari paginya presiden ngomong A, sorenya menterinya ngomong B, kan lucu. Pagi kedelai, sore tempe gitu kan. Lalu omongan siapa yang bisa dipegang? Ini kan semu. Dan bahwa kedaulatan negara itu harusnya itu merupakan kedaulatan rakyat. Maka akhirnya negara gagal ini muncul sikap antipati dan hilangnya kepercayaan dari rakyat. Bentuknya bisa cabut mandat. Cabut mandat itu 2. Yang pertama itu adalah dicabut mandat dalam proses demokrasi, yaitu dalam proses pemilu, di mana di pemilu itu presiden atau partai politik yang merepresentasikan presiden dicabut mandatnya dengan tidak lagi dipilih dalam proses pemilu, baik itu legislatif maupun eksekutif, baik itu daerah maupun pusat. Atau misalnya cabut mandat dalam bentuk impeachment. Impeachment ini mosi tidak percaya, diadukan kepada MPR gitu kan, majelis tertinggi di negara tersebut, kemudian diperiksa apakah terbukti melanggar konstitusi, maka dapat dicabut mandat, kemudian diberikan kepada wakil presiden ataupun pihak lainnya yang memenuhi syarat konstitusi negara tersebut. Itu negara gagal. Kemudian yang selanjutnya, lalu bagaimana sikap mahasiswa menyikapi negara gagal tersebut? Ya, maksud saya gini loh. Maksud saya gini, saya menghindari memberikan pandangan ataupun asumsi ataupun arahan yang sifatnya itu beda zaman. Karena kaidahnya
setiap masa ada zamannya. Setiap zaman, setiap masa ada rijalnya, dan setiap rijal itu ada zamannya. Maksudnya, setiap masa, ya di masa tahun 2009-2011, ya saya mahasiswanya. Saya angkatan mahasiswanya. Di tahun 45 ya mereka mahasiswanya. Di tahun 65 ya mereka mahasiswanya. Dan tahun 2021 hari ini ya Anda mahasiswanya. Jadi setiap masa itu ada rijalnya, setiap masa itu ada gerakan mahasiswanya. Dan setiap gerakan mahasiswa juga ada zamannya. Bisa jadi perputaran gitu kan. Oleh karena itu, karena bisa jadi seperti ini. Einstein bilang tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Maksudnya di tahun 65 gaya gerakannya seperti itu ya bisa menumbangkan rezim di zaman seperti itu. Tapi bisa jadi gaya gerakan di tahun 65 ini nggak bisa diduplikasi kesuksesannya di tahun 98 misalnya. Bisa jadi gaya gerakan di tahun 98 tidak bisa dipakai di tahun 2021 gitu. Ya tadi dibilang oleh Kang Zaid ya bahwa hari ini berbeda gerakannya tidak lagi di jalanan tapi di dunia-dunia Zoom, dunia-dunia meeting, dunia-dunia sosmed gitu kan. Tapi intinya gini, yang kita tarik itu bukan gaya gerakannya tapi benang merahnya. Bahwa apapun yang kita lakukan, apakah itu demonstrasi, apakah itu seperti gaya perlawanan Mahatma Gandhi dengan cara diam, jadi diam itu juga bentuk perlawanan loh. Diam itu bentuk perlawanan. Bahwa Mahatma Gandhi perlawanannya itu dengan gaya perlawanan damai gitu kan, ahimsa, berdiam diri, tidak melawan, kooperatif gitu kan, justru boykot gitu kan, justru juga membuat Inggris kewalahan dengan gerakan diam tersebut. Misalnya dosen diam, misalnya orang tua diam, kalau suami istri ya mungkin belum ngalamin ya, saya nggak bisa cerita tentang romantika suami istri di sini. Misalnya istri itu kalau kita pulang kemudian ada masalah itu diam. Aduh, ini apa ya? Kita merasa berdosa, punya dosa apa gitu. Ya, nanti akan ngalamin lah kengerian-kengerian di dalam rumah tangga. Jangan diceritakan sekarang, khawatir nanti pada nggak mau kawin. Nah, jadi diam itu juga bagian dari perlawanan. Nah, maksud saya adalah benang merahnya itu, apapun yang kita lakukan, apakah itu gerakan fisik, gerakan tulis-menulis, gerakan boykot, gerakan demonstrasi di jalanan, gerakan hashtag gitu kan, gerakan TikTok sekalipun, jangan salah, TikTok ini diblokir di Amerika karena terbukti TikTok ini menjadi sarana penyampaian aspirasi untuk melawan Donald Trump. Akhirnya Donald Trump di Amerika itu memblokir TikTok. Karena TikTok ini tidak hanya dijadikan sarana perlawanan terhadap rezim Donald Trump, tapi juga dianggap sentimen produk Cina kan, produk Tiongkok TikTok ini kan. Jadi ini produk Tiongkok. Jadi kita nasionalisme kita menolak ini juga kemudian khawatir menjadi alat intelijen gitu kan. Banyaklah kekhawatiran-kekhawatiran lain baik secara subjektif maupun objektif sehingga Donald Trump di masa pemerintah itu memboikot TikTok. Apa yang terjadi ketika melihat peluang ini, Mark Zuckerberg dengan kebesaran bisnisnya sudah mengakuisisi WhatsApp, Facebook, dan Instagram, kemudian melalui kanal Instagram membuat tools yang namanya itu Reels. Jadi Reels itu kan seperti TikTok fungsinya, membuat video singkat, tools untuk membuat video singkat. Jadi kan kita lihat bahwa apapun sarananya, selama itu bisa membuat perubahan kebijakan, selama itu bisa mempengaruhi opini publik, selama itu bisa membuat kita bergerak bersama, saya pikir anak-anak di zamannya itu lebih paham. Nah, saya khawatir itu, saya mengarahkan sikap masuk itu harus A, B, C, D, ya kayak ngajarin ikan berenang gitu. Padahal bisa jadi sekarang ikan sekarang atau mahasiswa sekarang bukan hanya jago berenang, mereka juga jago memanjat, mereka jago bergerilya, mereka jago menggali lubang gitu kan. Ya itu teman-teman nanti pikirkan saja atau bisa kita diskusikan dalam keterangan yang nanti. Kemudian slide selanjutnya. Nah, akhirnya saya ingin menyampaikan, saya khawatir sebenarnya kalau isi di forum kami atau forum UIN ini kita terjebak seperti acara DM1, DM2, DM3 ya, tentang bentuk negara yang ideal. Dan tidak sedikit juga yang mengutip apapun bentuk negaranya, negara itu harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban agama. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kita kan berdebat, demokrasi itu memang sistem kufur, Kang. Jadi wajar kalau menjadi negara gagal, karena memang demokrasi itu bukan dari Islam. Lah, kita kan ya anggap aja itu selesai lah di diskusi DM2, DM3 ya, sambil ngantuk-ngantuk juga, sambil setengah sadar, setengah nggak sadar, kopi habis gitu kan, cemilan habis. Jadi sebenarnya
ya bentuk negara yang ideal itu seperti apa? Nah, Ibnu Taimiyah sudah pada tahap kesimpulan apapun bentuk negaranya, mau itu republik, mau itu monarki, mau itu kesultanan, kekhilafahan, esensinya itu bentuk negara apapun yang paling penting bisa merealisasikan kewajiban agama. Yang paling penting bisa melindungi jiwa. Yang paling penting bisa mewujudkan kesejahteraan. Itu paling penting. Jadi jangan sampai kita terjebak setback kepada diskusi-diskusi bentuk negara yang ideal, karena setiap bentuk negara itu pasti ada kelemahannya. Setiap bentuk negara, setiap pemerintahan itu pasti ada maling-malingnya. Pasti ada, kalau kata Kang Rusman itu pasti ada bajigur-bajigurnya. Kata halus dari bajingan ya. Jadi ada bajigur-bajigurnya. Di sistem kekhilafan Islam selama 14 abad itu kan banyak juga catatan-catatannya kalau kita secara objektif melihat sejarah. Ada misalnya raja khalifah yang menyiksa ulama, khalifah yang memaksa umat muslim untuk mengakui Al-Qur'an sebagai makhluk misalnya, atau mereka yang menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, kan tidak sedikit. Kemudian dari sistem pemilihan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang 4, dari Rasulullah kepada Abu Bakar itu mekanisme pemilihannya unik. Dari Abu Bakar kepada Umar itu berbeda. Dari Umar kepada Utsman itu juga berbeda. Dari Utsman kepada Ali juga berbeda. Ada yang penunjukan langsung, ada yang sistemnya itu musyawarah, ada yang lewat mekanisme perwakilan, tokoh-tokoh suku gitu kan, perwakilan suku, perwakilan permusyawaratan perwakilan, atau ahlul ali wa aqdi kan seperti itu. Jadi dari mulai Rasul diutus, wafat Khulafaur Rasyidin, sampai runtuhnya Khilafah Utsmani di Turki tahun 24, itu kita telah mengalami bongkar pasang, mencoba berbagai macam sistem pemerintahan, termasuk di Indonesia tadi saya bilang, mulai dari kerajaan, kesultanan, republik, orde lama, orde baru, reformasi, kita sudah mengalami semua. Dan intinya kata Ibnu Taimiyah, saya sepakat bahwa bentuk negara itu nggak penting, bentuk pemerintahan juga nggak penting. Apakah mau demokrasi, syuro, perwakilan langsung, penunjukan langsung, penetapan, dan sebagainya. Paling penting kewajiban agama bisa dijalankan, negara sejahtera, kewajiban terlindungi, nyawa terlindungi, gitu kan, itu yang paling penting. Dan selain terakhir, sebelum kita tutup dengan diskusi, karena biar panjang diskusinya. Nah, kalau tadi Ibnu Taimiyah mengutip tentang gerakan negara bentuk negara atau sistem pemerintahan yang ideal, saya ingin menyimpulkan gerakan mahasiswa ideal. Apapun gerakannya, mau kami, mau PMII, mau HMI, mau PRD, apapun itulah, mulai dari mentok kanan, mentok kiri, sampai di tengah-tengah, atau yang nggak jelas sekalipun, intinya itu mahasiswa harus hadir sebagai motor utama penggerak perubahan dan perbaikan bangsa. Kenapa? Karena sejarahnya, dalam sejarah peradaban manusia, anak-anak muda ini selalu menjadi motor, menjadi punggung, menjadi tulang punggungnya perbaikan atau perubahan suatu bangsa. Bahwa perubahan, perbaikan, revolusi suatu bangsa itu tidak bisa dipikul oleh orang-orang tua, tidak bisa dipikul oleh anak-anak kecil. Maka golongan terkuat dari suatu bangsa, itu anak-anak muda, itu menjadi tulang punggung dari pergerakan perubahan perbaikan itu sendiri. Bahwa tidak mungkin Allah mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apa yang harus diubah keadaannya, apa yang harus diperbaiki, yang kondisi para pemudanya. Konon kabarnya Indonesia akan mengalami bonus demografi terbaik di dunia gitu kan pada tahun 2045 2040, sehingga katakan demografi generasi emas Indonesia itu di tahun 2040 2045 puncak demografi. Cuman saya ingin sampaikan suatu bacaan, dengan kondisi Covid 2 tahun ini, generasi apa yang akan dilahirkan di 2045 nanti gitu. Dengan 2 tahun Covid ini, kita 2 tahun itu gerakan mahasiswa itu mati. 2 tahun ini anak-anak SMA itu belum pernah ketemu ospek, tahu-tahu udah lulus gitu. Mereka nggak ngalamin darmaji di kantin, nggak ngalamin pacaran, ya oke, SMA SMP wajar lah ya. Anak-anak kami kan kalau nggak nakal nggak aktif gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak Kang Zaid di FI kayaknya nggak kenal pacaran, meskipun jadi ketua OSIS ya. Padahal lagi ganteng-gantengnya itu, lagi cakep-cakepnya, lagi muda-mudanya. Ya mereka kehilangan masa mudanya lah. Mereka kehilangan gairah masa mudanya. Ya, tapi saya bersyukur di beberapa bulan terakhir gerakan mahasiswa mulai aktif kembali di tengah Covid gitu kan, di tengah negara yang sangat luar biasa ini, mulai ada aktif di gerakan sosial media yang cukup menarik ya. Kemarin ada anak UI yang bilang lip service, UGM juga bergerak,
kemudian juga beberapa BEM bergerak, terakhir dari BEM Visip Unpad yang menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Presiden, tapi ditutup dengan kata tapi bohong, kan gitu. Jadi ya seru lah. Kita seseruan memang nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Gerakan mahasiswa ini pakai model gerakan tahun 98 tuh nggak bisa dipaksa. Saya dapat cerita ketika masuk 2004 kuliah, itu masih merasakan aura-aura sisa-sisa aktivis reformasi. Jadi mereka bilang kalau mau demo itu, kan rezimnya sangat ketat ya, rezim Soeharto gitu itu ketahuan intelnya bisa diculik bahkan hilang. Itulah yang terjadi di rekan-rekan seperti Wiji Tukul kan sampai sekarang hilang, atau diracun seperti aktivis-aktivis yang lain oleh diculik juga hilang dan sebagainya. Jadi kalau besok mau demo itu misalnya malam ini putuskan demo, kemudian karena belum ada alat telekomunikasi, sedikit juga yang punya alat telekomunikasi, itu malam-malam itu dikotokin satu-satu kos-kosan itu. Besok demo, besok aksi, besok aksi gitu. Kemudian ternyata info aksi tersebut bocor misalnya kepada Intel. Maka langsung pimpinan Korlapnya menyatakan besok dibatalkan. Itu jam 12 malam ketok lagi, besok batal. Bayangkan gitu. Dulu saking ketatnya informasi, saking berbahaya gerakan mahasiswa di zaman 98 itu sampai seperti itu. Kalau sekarang bukan luar biasa. Seminggu depan mau aksi udah dirilis itu di Instagram, di Facebooknya. Nanti aksi titik kumpulnya di sini, korlapnya di sini. Wah, zaman dulu udah walam itu. Udah hilang korlapnya saya jamin. Nah, jadi kan itu nggak bisa dipakai gitu hari ini. Nah, saya khawatir rekomendasi sikap mahasiswa yang saya sampaikan yang saya sampaikan di sebelumnya, yang diharapkan oleh teman-teman, itu kemudian tidak relevan dengan kondisi hari ini. Jadi saya serahkan sepenuhnya bagaimana sikap kita itu kepada rekan-rekan mahasiswa yang hari ini menjadi bintang lapangannya. Nah, ingin saya sampaikan, usia mahasiswa itu sangat singkat. Paling 4 tahun lah di kampus itu. Tingkat 1 jadi anggota BEM, LDK, misalnya tingkat 2 jadi pengurus, tingkat fakultas, tingkat 3 jadi pengurus universitas, tingkat 4 sudah KKN dan skripsi. Amat singkat lah. Kecuali kalau mau seperti saya 7 tahun di kampus gitu kan. 7 tahun. Jadi tingkat 4 pas mau skripsi berhentikan dulu, kemudian menikah, ya tidak banyak godaan dari dunia persilatan. Tingkat 5, tingkat 6 itu fokus di organisasi, tingkat 7 baru kita ngurus skripsi. Karena tidak semua rekan-rekan mahasiswa berani gitu kan mendengar cibiran tetangga, kemudian orang tua, kemudian juga ketemuan teman-teman pas reunian, masih kuliah di tingkat 7 kan tidak semua punya keberanian mental seperti itu. Oleh karena itu, karena usia ini singkat, maka perlu akselerasi. Maka perlu segera mengambil sikap, maka perlu segera mengambil gerakan. Karena kalau telat, hilang momentumnya, lewat, akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Akan diganti oleh generasi anak-anak SMA yang 2 tahun nggak pernah ketemu teman-teman SMA-nya karena COVID dan belajar online. Mereka masuk kampus, kemudian culang-cilang gitu kan. Culang-cilang itu bahasa Indonesia apa ya? Menoleh kanan kiri. Lalu apa yang harus saya lakukan gitu? Ya udah balik lagi ke TikTok, balik lagi ke YouTube, balik lagi ke Twitter dan Instagram gitu kan. Membuat gerakan-gerakan seperti itu. Apapun yang akan dilakukan, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Di sini juga sudah hadir beberapa rekan yang lain yang mungkin bisa memberikan alternatif sikap yang mungkin bisa diambil sebagai mahasiswa untuk menghadapi kondisi dan demokrasi di Indonesia pada hari ini. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, keterbatasan. Kita perkaya dengan diskusi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kita sekarang bisa ini ya, bisa sebenarnya belum bisa ngambil kesimpulan berarti ya Kang ya. Oh, Kang lagi minum dulu. Ya, Pak, siapin kopi soalnya. Ya, nggak bisa lah. Maksud saya gini, kalau kita bisa mengambil kesimpulan, maka kita akan berhenti berpikir. Oke. Terus kita tidak boleh mengambil kesimpulan menutup dengan satu sikap, tidak boleh. Silakan teman-teman semua mengambil sikap dan kesimpulan masing-masing, karena disitulah nanti ada terjadi proses berpikir, kontemplasi pendalaman. Kalau saya yang menyimpulkan, nanti teman-teman berhenti berpikir. Jadi gerakannya atas ide saya, bukan atas ide teman-teman. Padahal kalau mau original, ruh perjuangan itu rasa, itu harus organik dari buah pikiran teman-teman sendiri. Gitu. Oke, mantap Kang. Terima kasih Kang. Masya Allah sekali materinya. Berarti tentang demokrasi atau demokrasi itu sebenarnya salah judul berarti ya Kang ya. Tapi memang mungkin sebenarnya apa yang kita rasakan sekarang gitu Kang, apalagi pemerintah yang di negara lain gitu, yang dirasakan oleh negara lain juga, mungkin karena memang bebalnya masyarakat gitu, bisa jadi berarti ya Kang ya. Hasil dari apa ya namanya,
kebobrokan masyarakat juga mungkin bisa jadi. Atau seperti Betul. apa menurut Akang? Betul. Jadi kan kaidahnya gini, pemimpin itu merupakan gambaran dari kaumnya. Jadi kalau kaumnya atau umatnya, masyarakatnya, warga negaranya itu soleh, maka insya Allah akan terpilih pemimpin yang soleh. Kalau masyarakatnya itu cerdas, terdidik, mengutamakan kepentingan umum, maka akan terpilih juga pemimpin seperti itu. Kan seperti hukuman ya, reward punishment dari Tuhan. Iya, betul. Reward punishment. Jadi Reward kalau kita punishment. merubah kondisi bangsa ini, ya harus dimulai dari kondisi merubah masyarakatnya. Merubah dari masyarakat yang pragmatis oportunis gitu kan, yang rela ditipu berkali-kali setiap pemilu gitu kan, menggadaikan 5 tahun nasibnya untuk 100.000 uang serangan fajar gitu kan. Ya inilah yang mereka rasakan akibat dampaknya gitu. Atau juga ini bisa jadi merupakan hukuman dari orang-orang terdidik yang diam saja. Jadi Oke. saya beberapa pekan terakhir membaca tulisan di Afghanistan bahwa ketika Afghanistan itu bergejolak, Taliban yang soleh dan terdidik ini diam, mengambil sikap diam. Dan akhirnya Taliban yang berkuasa, mengambil kekuasaan setelah Amerika angkat kaki dari Afghanistan, itu adalah Taliban-Taliban yang bisa jadi memahami agama secara sempit misalnya. Nah, oleh karena itu orang terdidik dan beriman itu tidak boleh diam saja ketika melihat kondisi bangsa dan negaranya yang carut-marut. Karena kalau orang baik ini diam, maka orang-orang yang khilaf akan mengambil kekuasaan. Kalau kata Joker itu kan orang jahat itu karena orang baik yang tersakiti kan? Orang baik yang tersakiti. Oh Kalau iya, kita enggak lah, kita orang baik yang diam. Negara gagal ini dihasilkan karena orang baik yang diam. Padahal yang ribut itu, buzzer-buzzer itu, yang noisy itu kan minority noisy, jadi noisy minority. Jadi yang ribut itu yang sedikit gitu. Sedangkan kita yang banyak itu diam. Nah, ketika diam inilah dampaknya. Makanya Tapi nggak boleh. pasif gitu ya, Kang ya? Betul. Jadi Sedikit tapi mayoritas pasif gitu ya? bukan sedikit tapi aktif, sedangkan kita mayoritas Oh, ya, tapi aktif. pasif. Kita mayoritas tapi pasif. Jadi menjadi tiran minoritas. Kalau orang kan dulu khawatir itu mayoritas berlaku tiran, menindas minoritas. Nah, kalau sekarang itu minoritas berkuasa, mayoritas yang ditindas gitu. Mayoritas yang diam gitu. Kita rakyat menjadi korban. Sedangkan oligarki, penguasa yang mereka itu minoritas sedikit, pemilik modal menjadi berkuasa dan mengatur hajat hidup orang banyak. 20% kalau kata hukum Pareto, 20% penguasa oligarki mengatur 80% hajat hidup se-Indonesia, kan gila. Sangat luar biasa. Padahal inti dari demokrasi itu melibatkan sebanyak mungkin partisipasi rakyat gitu. 100 untuk 100 gitu. Kalaupun perwakilan ya 20 untuk 80 gitu. Nah, saya khawatir kita diam saja melihat kondisi ini, perwakilan kita di legislatif, di parlemen juga diam saja, atau tidak legitimate merepresentasikan kita, mewakili aspirasi kita, malah mementingkan kepentingannya pribadi. Teman-teman bisa lihat bagaimana, ya meskipun tidak bisa dijadikan gambaran secara umum seluruh legislatif di negara Wakanda ya, tapi ada satu misalnya anggota DPR Wakanda yang bilang, tolonglah Kemenkes memastikan ICU untuk anggota legislatif. Lah, ente pikir maksudnya yang perlu hidup itu hanya anggota legislatif? Kan enggak. Legislatif dengan rakyat pemilihnya pun punya hak yang sama. Kenapa Anda sebagai pejabat diistimewakan kemudian minta privilege terus ya, Kang ya? Privilege gitu. Mohon maaf, saya sebagai anak hukum itu hanya berani menyingkir dari jalan kalau ada 2 mobil. 1 pemadam kebakaran, 2 ambulan kesehatan. Selain itu saya nggak pernah mau ngalah. Mau itu pejabat, mau itu mobil jenazah. Kenapa mobil jenazah kita harus minggir? Kan jelas kuburan udah jelas mau dikubur. Jadi hanya untuk ambulan ataupun untuk pemadam kebakaran. Kalau untuk mobil pejabat, orang saya bayar pajak, dia digaji dari kita, ngapain saya harus minggir? Paling ditendang di klakson ya biarin lah. Jadi maksudnya ente udah banyak privilege, gaji sudah besar, sekarang minta keistimewaan dalam kesehatan. Ya untungnya bukan di Indonesia gitu. Oh iya, bukan di Indonesia ya, Kang ya, di negeri sebelah gitu ya, tetangga. Oke, berarti sebenarnya kan untuk yang tadi ya, yang diam itu sebenarnya di Indonesia ini salah kan, keceplosan. Di negara sebelah itu berarti tidak bisa pakai sistem diam-diam aja berarti ya, Kang ya, nggak bisa kayak Mahatma Gandhi tadi kan. Soalnya karena memang kalau misal diem ya makin berkuasa aja gitu ya, makin semena-mena aja gitu ya.
Jadi karena gini kan gini, setiap pertempuran itu ada model pertarungannya sendiri gitu. Maksud saya tidak bisa semua satu strategi di satu pertempuran kemudian efektif memenangkan di pertempuran yang lain gitu. Jadi ya kita harus melihat dalam pertempuran hari ini strategi apa yang bisa efektif digunakan, yang bisa meminimalisir jumlah korban dengan SDM yang minimal, namun menghasilkan suatu kemenangan yang efektif gitu. Kalau misalnya orang beriman itu akan ditunjuki oleh Allah seperti halnya Rasul dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan kita terdesak ya, umat muslim terdesak dari depan belakang. Di belakang ada Yahudi munafik, di bagian seberang ada koalisi Ahzab, pasukan koalisi. Ikhtiar kita, ikhtiar manusia itu menggali parit. Yang lebarnya itu tidak bisa dilompati kuda, yang dalamnya itu kalau kuda jatuh nggak bisa naik lagi, kan itu filosofis dari Salman Al-Farisi. Tapi apa yang terjadi? Meskipun ikhtiar kita sudah optimal, jadi Allah mengilhamkan kita strategi peperangan, namun apa yang terjadi? Ketika kita beriman, maka yang kita menang dalam perang Ahzab itu, Rasul dan para sahabat menang dalam perang Ahzab itu bukan karena strategi perangnya, tapi pasukan Ahzab kalah karena angin yang memporak-porandakan tenda. Ingat nggak sejarahnya? Angin kan gitu. Allah ambil urusannya gitu. Maksudnya gini, tugas kita sebagai mahasiswa bukan memikirkan bagaimana kemenangan akan kita raih. Tugas kita itu hanya menggali parit, istilahnya seperti itu. Nanti yang menang itu bukan karena paritnya, tapi menang itu karena Allah menurunkan intervensinya untuk memporak-porandakan tenda itu. Nah, maksud saya hari ini di satu negara bisa jadi yang rakyat menang melawan pemerintah rezim itu bukan semata-mata karena masifnya gerakan demonstrasi atau viralnya gerakan TikTok atau hashtagnya. Tapi Allah misalnya memporak-porandakan menteri dan kabinetnya saling ribut satu sama lain, saling membuka aib satu sama lain, saling membinasakan satu sama lain. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa tugas kita itu hanya berikhtiar saja. Nah, ikhtiar seperti apa? Teman-teman di lapangan lebih tahu. Teman-teman di lapangan lebih tahu. Oke, mantap Kang. Insyaallah. Oke, mungkin sekarang kita diskusi secara interaktif sama ini ya, sama peserta di Zoom nih. Mangga dipersilakan kepada Kang Teteh yang ingin bertanya, boleh di-on mic-kan saja. Mangga Kang Teteh. Moderator izin. Mangga dipersilakan Kang Rusman. Ya, sepertinya saya peserta paling tua di sini ya. Nama saya Rusman. Menanggapi terkait dengan statementnya Kang Samsul, walaupun di ujung menarik. Memang istilah yang tadi Kang Samsul sebut itu bahwa setiap zaman itu memiliki jiwa, dalam ilmu sejarah itu disebut dengan zeitgeist. Jadi tiap zaman itu memiliki jiwanya sendiri. Nah, kemudian terkait dengan gerakan mahasiswa atau apapun yang sudah pernah terjadi, ini didasarkan pada keresahan jiwa-jiwa yang memang otaknya bercahaya gitu. Karena tidak sedikit juga mahasiswa atau anak muda yang pikirannya juga sudah terkontaminasi gitu kan, seperti itu. Makanya saran saya kepada teman-teman sekalian, depan jika Anda sudah lulus dari, bahkan bisa dimulai dari sekarang, carilah pekerjaan yang bermartabat gitu. Jangan Anda jadi buzzer gitu. Sampah demokrasi, perusak kehidupan bersosial gitu kan. Oke, kalau bicara tentang negara gagal kan sebetulnya ada 4 kriteria. Yang pertama itu terkait dengan kehilangan wilayah. Yang salah satunya, yang kedua itu salah satu poin dari 4 negara gagal itu adalah ketidakmampuan pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik. Yang ketiga dia keluar dari komunitas internasional, dan yang keempat sudah tidak lagi memiliki ability atau kemampuan untuk mengambil keputusan bersama. Misalkan nggak pernah ketemu nih DPR sama presiden, dan akhirnya tidak ada kebijakan yang muncul, maka negara itu bisa disebut negara gagal. Kalau saya lihat negeri Wakanda ini on the way menjadi negara gagal, karena 1 dari 2 dari 4 kriteria itu sudah terjadi.
wilayah masih ada. Kemudian di komunitas internasional masih diakui lah sedikit-sedikit gitu kan. Walaupun sudah 10 negara menutup datangan WN Wakanda gitu kan, warga negara Wakanda sudah menolak tuh. Nah, ini di dunia internasional mungkin kalau depan COVID ini jadi epicentrum dan bukan hanya epicentrum Asia ya, mungkin jadi epicentrum dunia, ke depan mungkin kita akan diboikot oleh banyak negara. Nah, yang ketiga, ada dua hal. Satu, ketidakmampuan pemerintah menyediakan pelayanan publik itu sudah menjadi salah satu kriteria bahwa negara ini gagal. Pelayanan publik yang terkait dengan pandemi sudah jelas, itu pelayanan kesehatan, kemudian sesuai dengan undang-undang kekarantinaan, yaitu terjaminnya kebutuhan hidup atau kebutuhan dasar masyarakat. Ini jelas-jelas bullshit lah. Pemerintah sudah habis 1.039 triliun. Saya sebagai warga negara yang saat ini pun sedang isoman sebetulnya ya, sedang isolasi mandiri, korban COVID juga, nggak ada itu, jangankan dari Pak LBP gitulah yang gagah perkasa, nggak ada, dari lurah aja nggak ada, yang nanyain aja nggak ada. Jadi data yang dipublish oleh pemerintah itu bullshit itu semua. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Karena apa? Tetangga saya di sekitar rumah sudah 10-15 orang meninggal karena COVID. Dan saya yakin itu tidak tercatat, gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang pertama, pelayanan publik, dan yang kedua sudah tidak ada lagi sinkronisasi untuk pengambilan keputusan bersama. Anda bayangkan Menteri PMK yang namanya Muhajir itu bilang PPKM diperpanjang sampai akhir Juli. Ini komandan LBP ini ngomongnya lain lagi, gitu kan, kayak gitu. Bahkan antara LBP dengan presiden pun itu nggak sinkron, gitu. Bahkan ketika menteri-menterinya pergi ke luar negeri, presiden merasa kecewa gitu dengan menteri. Lah, emangnya menteri berangkat atas izin siapa, bos, gitu kan? Gitu. Nah, ini paradoks-paradoks yang kemudian muncul, kelucuan-kelucuan yang muncul di negeri ini. Saya curiga pejabat-pejabat ini nggak punya grup WhatsApp gitu ya, mbok coba diskusi dulu gitu biar akur gitu loh kan, gitu. Tapi yang pasti adalah kebodohan dari para pejabat ini, korbannya adalah masyarakat. Sudah ribuan orang meninggal. Ini yang saya sesalkan. Pertanyaannya, apakah secara hukum ini bisa dituntut sebagai bentuk genosida? Saya pikir bisa. Genosida ini, genosida, pembunuhan, pembiaran masyarakat terpapar COVID gitu kan. Pada akhirnya yang terjadi hari ini di Indonesia adalah Darwinisme sosial. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan mati gitu. Ya mudah-mudahan saya termasuk yang kuat lah ya. Jadi hasil PCR saya kemarin masih positif, jadi mohon doanya jadi dari teman-teman. Tadi ketika berbicara tentang gerakan mahasiswa, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa hari ini? Betul itu kata Kang Samsul, bahwa gerakan kami pada zaman dulu dengan gerakan mahasiswa hari ini ya memang nggak sama. Nggak bisa juga kalian demo-demo kayak di Ambon hari ini. Di Ambon kan demo tuh, udah berapa orang yang ditangkap. Mungkin memang mahasiswa udah rindu gitu ya, rindu ngumpul-ngumpul, rindu ngopi-ngopi, rindu demo-demo gitu. Tapi memang di situasi sekarang juga menjadi dilematis gitu, karena kalau kita demo menunjukkan ketidakpercayaan kita terhadap COVID gitu kan, kayak gitu. Dan di sisi lain korbannya juga sudah banyak juga. Soal gerakan mah pilih aja lah, kalian maunya gimana, maunya dengan cara apa, tapi yang pasti kalau pakai cara-cara lama itu sudah nggak bisa. Makanya kenapa di Indonesia itu agak riweh, karena strategi jadi strategi yang dipakai sebelum pandemi diterapkan pada saat terjadi pandemi. Jadi sudah pasti kacau balau lah. Mungkin itu aja, saya tidak bertanya ke Kang Samsul, saya nggak berani untuk bertanya ke beliau, saya hanya menanggapi saja. Yang pasti kalau mau diskusi-diskusi seperti ini diperbanyak, diperdalam, karena supaya muncul mahasiswa dengan otak yang bercahaya gitu ya. Dan kita harus terbiasa dengan mengkritik argumentasi, adu argumen, dialektika, kita harus biasa. Makanya lucu sekali ketika ada seorang
jubir presiden bilang, coba kalau Anda mau kritik itu yang bertata krama. Nggak ada urusan antara orang yang dikritik dengan kritikus itu, mau dengan cara apapun bebas, nggak ada itu urusan tata krama. Boleh selama Anda tidak nonjok hidung. Kalau Anda sudah nonjok hidung, itu sudah bukan kritik, tapi itu sudah intervensi terhadap otonomi tubuh seseorang. Gitu. Selama Anda tidak menghina fisik, fokus pada cara orang mengambil keputusan. Kenapa kita kritik? Karena keputusan yang Anda ambil itu berpengaruh ke saya. Gitu kan? Itu menentukan hidup saya, itu menentukan masa depan saya. Itulah yang kita protes. Jadi yang saya protes ke Pak D itu bukan soal Pak D mau pakai baju apa malam-malam bagi sembako dan segala macam, mungkin ingin meniru Umar gitu ya, berikan beras sendiri langsung ke masyarakatnya. Tapi Anda bayangkan kalau situasi ini seperti kita sedang di pesawat dan turbulensi hebat gitu ya. Turbulensi hebat. Pada saat turbulensi hebat kemudian si pilot keluar dari kokpit. Ini saya bagi-bagi makanan buat penumpang. Hey, pilot, Anda ini gila apa? Ini kita lagi turbulens, bukan butuh makanan. Ya supaya Anda lebih tenang, kan itu goblok sekali gitu. Hari ini pesawat negara ini sedang oleng, sedang turbulensi dan tidak butuh plotnya untuk bagi-bagi sembako malam-malam. Ngapain? Itu kan PPKM gitu, udah diem aja gitu di rumah, di istana untuk mikirin bangsa ini bagaimana keluar dari situasi, bukannya bagi-bagi sembako yang cuma 2 kilo gitu, nanggung juga kalau Anda baginya 10 karung nggak apa-apa gitu. Jadi beliau ini masih pakai cara-cara lama, belusukan dan segala macam gitu. Untung nggak masuk got juga mungkin ya kayak gitu, atau ikut gali kubur gitu, saya nggak tahu lah. Yang pasti sebagai mahasiswa Anda jangan takut kritik, jangan takut untuk mengkritik penguasa, karena kalau orang sakit dibatasi ruang geraknya itu namanya karantina. Tapi orang sehat, orang waras dibatasi ruang geraknya itu namanya tirani. Nah, makanya kalian bisa melawan dengan cara apapun. Terserah lah mau pakai TikTok, mau pakai Reels, mau pakai apa. Yang pasti hindari aja menghina orang, itu seperti itu. Tapi kritiklah cara dia mengambil keputusan dan proses pengambilan keputusannya. Saya mendapati di Twitter ada susunan kabinet kabinet Indonesia Gotong Royong ya, atau kabinet gotong royong, ternyata itu isinya dari mulai menteri koordinator sampai ke bawah isinya foto LBP semua. Aduh, saya juga pengen ketawa gitu ya, tapi takut dosa. Oke, itu aja teman-teman. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kang Rusman. Tanggapannya luar biasa sekali ya. Oh iya Kang Rusman, syafakallah, semoga cepat sehat ya Kang ya. Insya Allah lah COVID mah gitu-gitu aja gitu. Insya Allah cepat sehatnya. Oke, mungkin tadi karena banyak banget ya. Oh ya, Kusnul Hindi Kang, betul. Banyakin doping itu bener Kang. Dari Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Moderator, saya izin masuk, boleh nggak? Mangga Kang, silahkan. Ingin bertanya atau menanggapi Kang, gimana? Apa ya? Bertanya juga boleh nanti di akhir. Oke, boleh deh Kang, siap. Ini kayaknya diskusi kita kalau udah ada Kang Samsul, Kang Rusman, Yusron, dan kawan-kawan sampai subuh ini. Jadi saya ingin komentar beberapa hal kaitan dengan isu demokrasi ya. Jadi kalau kita bicara demokrasi kan ya kita bisa bicara apakah demokrasi kita ini mengalami penguatan atau pelemahan seperti itu. Pelemahan itu juga bisa ada 2 kategori. Yang mengarah ke otoriter ya, atau yang disebut dengan post demokrasi begitu. Istilah yang dikenalkan oleh Colin Crouch ya, seorang sosiolog Inggris. Nah, mungkin ini bisa kita kaji begitu. Tadi kan Kang Samsul udah banyak menyampaikan beberapa catatan evaluasi di saat hari ini. Nah, kalau hemat saya, kondisi demokrasi kita hari ini itu lebih tepat kepada post-demokrasi dengan beberapa kriteria ya. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat dalam dunia politik itu dibatasi begitu. Jadi keputusan-keputusan politik itu didominasi oleh
kelompok elit, baik itu elit politik ataupun pejabat politik begitu. Jadi partisipasi masyarakat ditutup dan tidak diberikan ruang yang bebas seperti itu. Yang kedua adalah partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat gitu. Tetapi memang partai menjadi alat kuasa atau alat para elit-elit politik. Sehingga sifatnya itu bukan lagi masyarakat yang memberikan masukan, tetapi kelompok elit politik lah yang langsung memberi instruksi begitu. Kemudian juga menggunakan cara-cara populisme ya, sehingga memang tidak lagi diperlukan apa itu ide, apa itu gagasan yang bagus. Mereka yang terlihat itu populis itu yang dipilih seperti itu. Tetapi ada juga pengamat yang mengatakan bahwa kondisi COVID ini bisa membuat sebuah rezim itu lebih mengarah ke otoriter. Karena alasan pandemi orang nggak boleh demonstrasi. Alasan pandemi orang tidak boleh berdiskusi, ya kan? Alasan pandemi orang tidak boleh mengkritik pemerintah secara bebas seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi catatan kita, ya. Jangan sampai alasan pandemi ini rezim yang kemudian demokratis ya itu bisa mengarah ke otoriter. Apalagi Indonesia itu mengalami penurunan ya secara indeks demokrasinya begitu. Dan menurut hemat saya isu-isu demokrasi harus terus kita suarakan, karena kalau tidak ya kekuasaan yang absolut dan tidak memiliki check and balances yang kuat, ini tentu berbahaya bagi demokrasi kita begitu. Karena kalau kita lihat kenapa sih Pak Jokowi itu ataupun rezim hari ini itu terlihat superpower, karena mereka sudah menguasai seluruh perangkat negara begitu. Baik itu TNI Polri, baik itu BIN, baik itu DPR, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, itu mereka sudah dikontrol begitu. Sehingga kecenderungan akan adanya pelemahan demokrasi itu sangat sangat kuat begitu. Maka dari itu hemat saya diskusi-diskusi tentang demokrasi, diskusi-diskusi tentang kebebasan berpendapat, diskusi-diskusi tentang kebebasan sipil ya itu harus terus digaungkan, karena yang namanya demokrasi itu adalah hak dasar manusia. Kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan menyalurkan pendapat itu hak dasar manusia kalau menurut saya ya, yang itu harus dipenuhi oleh negara begitu. Karena kalau negara tidak memenuhi hak dasar manusia itu secara genuine manusia akan melawan begitu. Makanya ini harus kemudian ada semacam semacam pembisik yang pintar begitu di internal istana. Kalau bahasanya senior kita itu Fahri Hamzah, dapur presiden buruk begitu. Karena mereka tidak memiliki komunikasi yang baik, komunikasi publik yang baik, komunikasi politik yang baik, sehingga memang presiden dipersilakan untuk diklaim bersalah begitu. Seharusnya nggak bisa begitu. Setiap presiden mengeluarkan statement itu udah harus menjadi produk hukum yang final, ya kan? Hari ini kita melihat vaksin berbayar, tiba-tiba presiden meralat sehingga vaksin jadi gratis lagi. Itu sebenarnya nggak bagus secara komunikasi politik ataupun kebijakan publik begitu. Nah, ini menjadi tanda bahwa kekuasaan yang absolut, kekuasaan superpower ini bisa membahayakan demokrasi. Oleh karena itu, yang paling realistis untuk menjadi check and balances di tengah elit politik yang kompromistis adalah civil society yang kritis begitu. Karena kalau kita bicara demokrasi apakah maju tidak, ya ini tergantung bagaimana peran kita di masyarakat. Dan lebih lucunya lagi, ada buzzer yang buat Civil Democracy Watch ya. Jadi bukan Progressive Democracy Watch nih, Kang Samsul, tapi Civil Democracy Watch. Jadi
mengawasi masyarakat sipil yang berdemokrasi begitu. Ini kan sebuah ironi dalam konteks demokrasi kita bahwa ternyata ada sebuah masyarakat mengawasi masyarakat kan gitu ya. Jadi ada masyarakat mengawasi masyarakat begitu. Ini saya rasa ide-ide seperti itu bukanlah lahir dari masyarakat, tapi memang ada perintah dari kekuasaan begitu. Sehingga kekuasaan itu tidak mau berurusan dengan rakyat secara teknis, maka mereka membiarkan para buzzernya, membiarkan para peliharaannya itu untuk meladeni masyarakat-masyarakat yang kritis, sehingga masyarakat dibenturkan dengan masyarakat lagi. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ketika masyarakat dibenturkan dengan masyarakat, ya, ini yang akan berbahaya, yang akan menghadirkan konflik sosial yang berlarut begitu. Tapi saya yakin kok, rezim hari ini itu sudah mengkalkulasikan bagaimana kondisi sosial politik ke depan, ya. Dan kalau misalkan pandemi COVID ini tidak bisa diatasi secara baik, maka secara genuine ini akan menjadi titik perlawanan yang cukup signifikan begitu. Kalau kita melihat fenomena di media sosial itu sudah mulai banyak tagar-tagar 2021 ganti presiden, revolusi Indonesia, kemudian PPKM singkatannya jadi Pak Presiden kapan mundur begitu kan. Jadi sudah mulai banyak pemicu-pemicu untuk ada semacam revolusi politik begitu. Sudah mulai ada yang memantik begitu ya. Kalau pemerintahan ini tidak bisa memanajemen sebuah isu, memanajemen sebuah keadaan, memanajemen sebuah kebijakan dengan baik, ya, saya khawatir ini akan gayung bersambut dengan gejolak masyarakat yang besar begitu. Maka ini pun menjadi otokritik saya kepada pemerintah, ya. Jangan sampai pandemi ini melahirkan sebuah revolusi bagi masyarakat kita begitu. Karena PPKM ini sejujurnya kalau kita melihat secara langsung di lapangan, ya, itu banyak orang yang nggak bisa makan, banyak orang yang nggak bisa bekerja. Kalau udah urusan nggak bisa makan, kalau udah urusan nggak bisa bekerja, ya orang pasti akan anarkis begitu. Makanya inilah yang ditakuti oleh para buzzer sebenarnya, seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, salah satu yang menurut Kang Rusman sampah demokrasi itu adalah buzzer, ya. Dan kalau kita melihat memang opinion leadernya itu adalah top leader buzzernya adalah beberapa tokoh ya, sebutlah Densi, kemudian Ade Armando dan seterusnya, itu mereka adalah opinion leader buzzer. Yang saya khawatirkan adalah ketika opinion leader buzzer itu menjadi pertimbangan untuk legitimasi kebijakan pemerintah, begitu. Itu yang paling berbahaya. Karena argumen-argumen mereka beberapa kali kalau saya perhatikan polanya itu diaminkan dan menjadi sebuah kebijakan begitu. Nah, tapi tokoh-tokoh civil society yang kritis ya itu tidak ada opinion leadernya gitu. Sekarang kita tanya, siapa sih tokoh oposisi yang kemudian punya argumen yang kuat? Ya, kita sebutlah Reza Ramli ya. Kalau kita lihat di Twitter itu Reza Ramli kritis betul, bahkan beliau menyebut demokrasi kita demokrasi kriminal begitu, ya kan? Karena setiap konsentrasi politik ya kita harus mengeluarkan duit, ya kan? Kita nggak punya duit ikut konsentrasi politik, ya. Tapi kita kekurangan tokoh oposisi yang kritis dan argumentatif begitu. Nah, semoga lahir dari forum ini para kritikus handal begitu, sehingga Indonesia ini tidak terjebak pada kekuasaan yang absolut, tetapi memang kekuasaan yang berimbang antara penguasa dan juga oposisi. Karena itulah inti daripada demokrasi. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih tambahannya dari Kang Mukul dan Irfan ya. Masya Allah, ternyata memang banyak sekali orang-orang yang hebat gitu ya di Room Zoom kali ini. Wah, Masya Allah, ini saya bingung juga nih tadi. Wah, terlalu banyak informasi yang masuk dan daging semua gitu. Kenyang ini, Alhamdulillah ya. Oh ya, tadi Kang, mangga kepada Kang Samsul mungkin ya ingin menanggapi atau mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan atau beropini. Ini Kang Yusron kayaknya udah siap nih kayaknya pengen beropini atau gimana nih Kang? Ingin menambahkan kayaknya Kang ya. Suaranya nggak masuk Kang? Enggak. Ya, sudah ada Kang. Ya. Mungkin menambahkan yang kalau yang tadi disebut daging, kalau saya mah nanti aja dagingnya pas Idul Adha aja. Jadi biarkan daging-daging yang Bentar lagi ya. sekarang dikeluarinnya gitu. Jadi saya bukan ngeluarin Oh iya, dagingnya. betul. Siap. Ya mungkin Ini mah beda Kang. luar biasa ya. Dagingnya beda, daging buat otak sama buat perut. Siap Kang, enggak? Oh iya. Ya biar kalau malam kan kalau terlalu serius biasanya kan ngantuk ya. Nah, mungkin Lapar, sedikit Kang. menambahkan saja. Oh lapar. Kasihan ini udah lapar jomblo lagi. Waduh, gak usah disebutin. Sorry kan. Oh iya. Lanjut, Ya mungkin lanjut. sedikit menambahkan biar gak disindir Kang Samsul lagi. Iya. Mungkin terkait dengan demokrasi mungkin juga ya luar biasa lah, sudah disampaikan oleh Kang Rusman gitu, oleh Bung Fauzan gitu, dan lain-lain yang luar biasa, mungkin juga beberapa yang bergelut dalam konsen ke arah sana gitu. Kalau sedikit ngutip kata terakhir dari Kang Samsul tadi bilang kalau kepemimpinan itu gagal, itu adalah mencerminkan bagaimana rakyat yang dipimpinnya gitu. Dalam konteksnya demokrasi pun saya sedikit pernah terdengar gitu perkataan salah satu juga rekan gitu bahwa dosa dari pemimpin itu adalah setengah dari dosa kita gitu. Jadi setengah dosa dari pemimpin itu adalah setengah dosa kita gitu. Kenapa demikian gitu? Karena memang ya kita yang katanya orang baik gitu, dia melihat segala kemungkaran itu, akhirnya ya setengah dosanya itu adalah setengah dosa kita. Nah, terkait dengan demokrasi di Indonesia sendiri pun juga ini juga ada kegamangan mungkin nanti bisa dijawab oleh Kang Samsul gitu, terkait dengan konsep demokrasi di kita gitu. Kalau ini kan ada kelabilan kan, sedangkan dulu itu kan Indonesia menggunakan konsep demokrasi terpimpin, kemudian kembali lagi dengan demokrasi Pancasila gitu. Nah, demokrasi Pancasila ini juga yang seperti apa gitu kan. Kan kalau dalam konteksnya butir-butir Pancasila itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Ya sedangkan dalam konteks pemilunya aja one man one vote gitu. Artinya apa? Ulama disandingkan dengan mohon maaf tanda kutip orang yang baru 17 tahun gitu. Ataupun juga seorang profesor pakar yang tahu segala macam kebijakan, kemudian juga disandingkan dan disamakan suaranya itu dengan kita-kita yang baru mahasiswa gitu, ataupun tanda kutip gitu, para pengamen dan sebagainya macamnya. Ini kan juga menjadi catatan tersendiri gitu. Demokrasi kita ini seperti apa gitu. Kemudian kemarin-kemarin juga ada sedikit bahwa seharusnya juga Indonesia menggunakan konsep demokrasi yang proporsional gitu. Artinya ada keseimbangan antara hak rakyat dan juga kualitas demokrasi gitu. Akhirnya kan kemudian ditafsirkan lagi dengan dalam konteks kepemimpinan di legislatif, ada demokrasi yang kalau nggak salah gitu kan, keterwakilan perempuan gitu, yaitu sejumlah 30% gitu. Nah, akhirnya kan juga menjadi catatan kritis gitu. Akhirnya ketika perwakilan 30% itu dipaksakan dengan kondisi, mohon maaf gitu kan, catatan indeks demokrasi di kita sangat turun gitu. Tadi kan dikatakan Samsul udah diperlihatkan ya catatan bagaimana kita turun di ASEAN saja, kita tidak bisa mampu mengimbangi Malaysia yang kalau nggak salah Malaysia itu juga konsepnya juga nggak murni demokrasi sebagaimana macam yang digaungkan oleh kaum-kaum yang menggelorakan demokrasi gitu. Nah, ini juga menjadi catatan terpenting gitu ketika proses demokrasi yang kita berjalan. Ada sedikit kemarin tuh baca jurnal juga
ketika demokrasi kita itu adalah labil, maka ya wajar ketika konsep kepemimpinannya labil. Sebut saja gitu, ketika demokrasi Pancasila tetapi yang dipraktikkan adalah demokrasi yang digunakan di konsep Barat gitu, atau sebut saja Amerika gitu. Terkait dengan kebebasan berpendapat itu kan salah satu cikal bakal tumbuhnya demokrasi gitu. Sedangkan hari ini gitu kan, contoh saja saya kritik contoh gitu kan, Pak D gitu, tiba-tiba dibilang kadrun gitu kan. Kalau dulu kan seru ya gitu kan, ketika esai dibalas dengan esai, kemudian buku dibalas dengan buku gitu kan, kemudian lagu dibalas dengan lagu gitu kan. Karena alhamdulillah kan Pak SBY itu kan ngeluarin 2 album ya. Jadi kalau sekarang saya sih Pak SBY jangan jadi presiden gitu. Mending jadi Iwan Fals gitu kan. Tapi ketika nggak jadi presiden malah justru nggak keluar album gitu. Nah ini salah satu juga jadi catatan. Nah, terkait dengan itu juga ya, akhirnya apa? Demokrasi kita ini seperti apa gitu kan? Ketika saya mengkritik, dibilang kadrun, kampret dan sebagainya macamnya gitu. Akhirnya kan semua orang berlomba-lomba jadi komisaris kan, kalau kayak gitu kan. Akhirnya, nah, kalau saya sepakat dengan pernyataan Kang Rusman bahwa mengkritik termasuk juga dalam konsep demokrasi kampus juga bebas saja kritik apapun gitu, asalkan tidak menyentuh ke ranah fisik. Contoh gitu kan, kita lagi mengkritik kebijakan penerapan PPKM, tiba-tiba teman-teman sebutin, wah Pak D Jokowi PKI ya kan, itu nggak nyambung gitu kan. Nah itu yang menjadi konsep mulanya gitu. Nah terkait dengan hari ini juga mungkin ya kita mengaminkan gitu bahwa negara Indonesia itu termasuk kalau dari unsur-unsurnya itu adalah negara yang gagal. Karena apa? Terkait PPKM saja mungkin gitu kan. Ini jadi contoh gitu kan. Ketika rakyat itu ataupun masyarakat tidak jadi masyarakat itu hanya jadi objek gitu. Artinya ketika kebijakan itu diturunkan adalah ya sasarannya masyarakat. Padahal gitu, di awal pandemi ini kan juga harusnya masyarakat jadi objek gitu. Ketika ketika contoh kasus pertama di Depok gitu kan, rakyat kan meminta tracing ini kan, dan ditutup saja Depok gitu kan, untuk mengetahui sejauh mana penyebaran COVID-19 ini. Tapi kan akhirnya kita aman gitu kan, kita kan kuat, ada nasi kucing gitu kan, dan segala macamnya gitu kan. Kalau kata Prof Gun mah ada komunikasi yang ya sebenarnya gitu antara pimpinan pucuk dan juga di bawah ini saling pengen muncul gitu kan. Yang ini bilang ada ini, yang ini bilang ada ini. Ini kan dalam komunikasi publik mungkin juga ya mungkin ada Bung Fauzan dan Kang Samsul juga. Ini ada sedikit kegamangan gitu. Ya kalau dalam analisis kebijakan kan ini juga berbahaya gitu bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kalau seandainya itu demokrasi yang kita gunakan adalah rakyat ini hanya sebagai objek. Maksudnya gimana? Ketika pemilu ya, bahwa teman-teman tuh punya suara dan sebagainya macamnya. Tetapi ketika dalam konsep kebijakan, masyarakat itu tidak dilibatkan. Sedikit juga menambahkan mungkin tadi yang disebut Bung Fauzan ini. Dewan Perwakilan DPR itu sekarang bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat. Ini. Ada berita di salah satu website di DPRD Kota Cilegon. Jadi DPRD itu bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, sudah berubah nama jadi Dewan Pimpinan Rakyat gitu. Mungkin ini mengaminkan penerapannya gitu kan. Karena memang selama ini ya perwakilan rakyat ini bukan saja perwakilan tapi memang memimpin rakyat itu. Nah, di DPR ini juga saya juga sepanjang belajar konsep kelembagaan negara gitu. Setahu saya gitu mereka itu adalah perwakilan rakyat itu, bukan perwakilan ketua partai gitu. Akhirnya kan tapi kan kolektif kolegial gitu ya, yang mereka selalu gaungkan ini. Yang kalau saya sih ada kesalahan di penerapan di parlemen kita juga gitu. Mereka bukan lagi sebagai suara atau penyambung lidah rakyat, tetapi penyambung lidah emak gitu. Kan kalau dulu kan ada presidennya kan perempuan kan. Sekarang itu kan presidennya Mak Puan gitu ya. Ya gitu kan gitu. Mak Puan gitu. Maksudnya ya artinya apa ya? Ya teman-teman inilah yang mulai harusnya juga mengkritik gitu. Sebenarnya gitu ya. Ada apa gitu dengan konsep demokrasi yang kita jalankan. Sebut saja gitu kan. Ketika intervensi itu masuk ke dalam ranah-ranah kampus gitu. Akhirnya kebebasan pendapat di dunia kampus juga terhalang gitu. Contoh saja sebut saja waktu itu
Ada diskusi di UGM yang terkait dengan impeachment presiden. Itu kan padahal dalam dunia akademis gitu kan. Bahkan waktu saya masih mahasiswa pun juga diskusi presiden 3 periode itu disahkan ataupun enggak itu. Ya itu hal yang lumrah, ataupun pemberhentian dekan dan dekanat pun juga, atau warek pun juga hal yang lumrah di sana gitu. Tetapi ketika mahasiswa menyuarakan di suaranya gitu kan, tiba-tiba kan ada yang diancam dibunuh gitu. Ini kan makin ngeri banget kan. Demokrasi yang seperti apa gitu kan? Apakah demokrasi itu adalah hak segala bangsa atau hak segala rakyat, ataupun demokrasi yang dikontrol oleh pemerintahan gitu. Itu sih mungkin sedikit tambahannya sih, karena bukan daging jadi jangan banyak-banyak ya, nanti aja hari Selasa gitu. Ya, salam silaturahmi untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kang Iksan atas tambahannya ya. Mungkin Bangga kepada Kang Samsul mungkin ingin menyampaikan gitu ya pendapatnya Kang Samsul tentang itu, menanggapi. Ya, Silakan Kang. pada intinya sih, ya saya bersyukur kita semua masih punya keresahan, masih punya kewarasan gitu kan, bahwa memang ketika membentuk Republik ini, founding father kita itu memang sangat luar biasa visionernya. Bagaimana mereka menyerap misalnya kearifan lokal dengan konsep Pancasila, kemudian juga mengakomodir ideologi dunia yang saat itu sedang berkecamuk antara Barat dan Timur, antara penjajah imperialis dan juga negara-negara yang sedang berjuang merdeka gitu kan, sampai dirumuskanlah konsep negara bahwa kita itu sistem demokrasi kita itu sila keempat, permusyawaratan perwakilan. Nah, permusyawaratan perwakilan ini berarti memutuskan bahwa mekanisme peralihan kepemimpinan atau kekuasaan itu lewat mekanisme perwakilan atau lewat MPR perwakilannya itu. Permusyawaratan. Kenapa DPR dan MPR itu P-nya beda? Ya karena gitu, kalau DPR itu perwakilannya yang dipilih oleh rakyat langsung, kalau di MPR mereka itu permusyawaratan. Jadi DPR dalam bentuk MPR itu bermusyawarah untuk memilih satu pemimpin atau dua pemimpin. Nah, oleh karena itu, ketika rezim Orde Baru Orde Lama ini berkuasa, mereka mulai berpikir ada celah dalam perwakilan permusyawaratan ini atau DPR MPR ini. Ketika pemimpin dipilih oleh DPR MPR, maka potensi terjadinya kekuasaan absolut itu semakin kuat. Akhirnya perbaikilah, dicari model-model terbaru, dan model yang terbaru adalah pemimpin harus dipilih langsung oleh rakyat. Disinilah titik liberalisasi politik itu terjadi. Yang sebelumnya itu konsep perwakilan menjadi konsep one man one vote. Nah, ini sebenarnya melenceng dari visi founding father kita dalam memilih pemimpin sebenarnya. Tapi itu zaman kan terus berubah, masyarakat terus berubah. Kebenaran di masa lalu bisa jadi hari ini tidak lagi ditafsirkan sebagai kebenaran tunggal. Nah, demokrasi Pancasila secara nilai itu sudah memenuhi syarat representasi filosofis bangsa maupun agama, karena kan visi negara kita juga di BPUPKI itu kan terdiri dari para ulama-ulama yang sangat luar biasa kan gitu, yang memikirkan nasib bangsa ini tidak hanya 50 tahun sampai 10 tahun ke depan, tapi juga sampai berabad-abad hingga masa yang akan datang. Nah, tapi saya ingin mengambil analogi seperti ini sebenarnya terhadap kondisi bangsa kita atau bangsa Wakanda. Jadi kita itu ibarat ada di satu kapal perahu yang besar. Kapal perahu besar ini bernama satu negara, yang itu kita menghadapi badai yang sama. Semua kapal di dunia ini menghadapi badai yang sama, yang nama itu misalnya COVID. Nah, di tengah badai ini ada kapten yang mampu memberikan arahan kepada seluruh penumpang kapalnya, kepada seluruh kelasi dan kepala mesinnya dan navigatornya gitu kan. Tapi juga ada yang sibuk untuk joget TikTok untuk menghibur penumpang yang lagi galau gitu kan. Jadi lagi badai luar biasa, ada pemimpin, ayo navigator cari seperti apa, kepala mesin siapkan bahan bakar, naikkan layar, kan ada yang secara tegas gitu memberikan arahan-arahan. Kemarin saya dengar ada 3 negara di dunia ini yang tiga negara ini presidennya itu atau perdana menterinya itu perempuan, dan negara yang pemimpinnya itu perempuan
katanya lebih efektif menangani pandemi ini dibandingkan yang presidennya laki-laki atau pemimpinnya laki-laki. Mungkin karena perempuan ini secara sensitivitas lebih peka ya menangkap aspirasi dari publik. Nah, di tengah itu semua ternyata kaptennya tidak kompak, navigatornya tidak paham arah dan tujuan. Ada di antara oknum-oknum pejabat di kapal tersebut yang dengan gilanya bukannya ikut menyelamatkan kapal, maka malah ikut melubangi kapal. Misalnya maling bansos, misalnya menyalahgunakan fasilitas negara, misalnya. Jadi kita lagi riweuh-riweuh mau tenggelam dengan badai ini, ada yang ngebocorin kapal, ada yang ngelipat ngegunting layar, ada yang maling bensin bahan bakarnya, kan luar biasa gitu. Nah, tugas kita sebagai penumpang ini adalah berteriak sekeras mungkin, saling mengingatkan kita semua untuk tidak kehilangan kesadaran, mengingatkan orang-orang yang bertanggung jawab itu agar mereka bekerja sesuai dengan kewajibannya, bekerja sesuai tupoksinya. Kita harus menyelamatkan sama-sama bangsa ini. Saya nggak sepakat misalnya impeachment ataupun penggulingan kekuasaan secara inkonstitusional misalnya. Kita bisa mulai lihat gerakan di Bandung, di Garut, di Tasik, di Cirebon, di Jawa Timur, itu mulai ada gerakan-gerakan penolakan PPKM. Aksi turun ke jalan loh. Mereka mendatangi kantor-kantor pemerintahan, menolak pemberlakuan PPKM, menolak pemanjangan blokade dan sebagainya, karena itu di blokade tidak bisa mencari nafkah, tapi tidak diberi makan oleh negara. Ini kan gila. Dibinasakan secara perlahan-lahan. Sehingga perlawanan itu mulai terjadi, bahkan ketika Satpol PP misalnya merazia pasar, tempat makan, dan di malam hari itu rakyat mulai melakukan perlawanan, mulai berani melakukan perlawanan. Nah, anak-anak mahasiswa yang masih waras, yang masih bisa makan dengan tenang, ini harus mendinginkan kondisi. Tidak boleh memprovokasi, mendorong negara ini jatuh ke dalam jurang negara gagal, tidak boleh ikut-ikut melubangi kapal, atau melempar kapten yang masih bisa bekerja ke tengah laut, itu kan. Kalau yang maling bansos atau ngebocorin kapal mah lempar aja ke laut, itu mah binasa juga nggak masalah. Karena perbuatan kejahatan, tindak pidana yang dilakukan di masa krisis itu kejahatan luar biasa yang bahkan pidana itu bisa diperberat, bisa mendapatkan pemberatan. Nah, tapi kalau mereka yang masih bisa bekerja bagus, kita support, kita dorong agar kita selamat aja dari badai ini dulu gitu. Perkara nanti badai ini sudah berhenti, kita mau ganti kapten, kita mau ganti ahli mesin, kita mau ganti navigator, itu urusan belakangan gitu. Nah, itu paling tugas kita hari itu adalah membuat keributan gitu kan, bukan diam saja gitu kan, pasrah, tenggelam atau ikut-ikutan menenggelamkan kapal, tapi bagaimana mengingatkan kita semua saling mendorong untuk sama-sama menjaga kewarasan, sama-sama menjaga kesadaran agar bisa selamat dari badai ini. Nah, demokrasi itu akan menemukan kedewasaannya, suatu negara akan menemukan ujian kedewasaan dalam berdemokrasi justru di saat-saat seperti ini. Kalau kita mau misalnya berkiblat demokrasi kepada Amerika, nggak jauh-jauh lah. Amerika di Pilpres kemarin kan sampai penyerbuan gedung Capitol itu kan menampar demokrasi di dunia loh. Pilpresnya sampai rusuh kayak gitu, sampai Capitol itu pas pelantikan kan sampai rusuh, ada yang meninggal dunia sebagainya kan, bisa jadi tidak ada, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya kita pun sedang diuji dan semoga kita lulus dengan ujian ini. Itu paling dari saya. Masya Allah, terima kasih Kang Samsul Ma'arif atas tanggapan dan ini materinya. Masya Allah sekali memang. Oke, karena waktu menunjukkan sudah jam 9:30, tiba-tiba udah habis waktu untuk berdiskusi. Lanjut. Oh, masih pengen lanjut ternyata. Gimana nih? Tumrian, lanjut, kita di kampus dulu Kang Samsul biasanya sampai jam 3 subuh ya baru berhenti diskusi. Ini belum nyeduh kopi ini. Udah, ini saya kopi hitam ada. Kalau tanya diskusikan silakan. Saya sih nggak masalah. Ya, saya sedikit salah satu bentuk gerakan yang kemudian masif dan menggagalkan kebijakan pemerintah itu manakala di sosmed itu kan rame yang penolakan soal vaksin berbayar kan gitu. Nah, idenya bagus bahwa ingin mempercepat herd immunity supaya kegiatan ekonomi bisa segera dilakukan. Hanya saja memang lagi-lagi dalam banyak gerakan, bahkan dalam berpemerintah sekalipun, itu seringkali ada penumpang gelap gitu loh. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk kemudian
mengambil keuntungan. Nah, ini memang gilanya oligarki di kita itu. Jadi hampir 70% orang kaya di Indonesia mesti awalnya mereka dapat proyek dari pemerintah. Entah itu Medco, entah itu Adaro, entah itu Bakri. Itu semuanya konglomerat di kita itu pasti awalnya mereka dapat proyek pemerintah. Makanya ada semacam ketergantungan, ada semacam kecanduan. Kalau nggak nyolong duit dari rakyat itu gatel gitu ya. Gitu. Nah ini memang penyakit yang harus diberantas. Cuman saya agak pesimis dengan posisi ketua KPK sekarang gitu ya, yang ya nggak tahulah juga sensitivitas, entah ini bagian dari grand design untuk kemudian melemahkan Indonesia dan segala macam. Saya yakin sebetulnya kalaupun Indonesia menutup diri dari asing, sekalipun kita nggak akan mati kok gitu. Makanya kemarin salah satu diplomat Cina itu ngomong, sorry ya, kita datengin warga ke Indonesia itu bukan tanpa izin kalian, memang kalian membolehkan kok. Kalau kalian melarang, kita juga nggak akan datang. Nah ini kan sebuah konfirmasi diplomatik dari negara Cinanya sendiri bahwa memang ya orang-orang di kita, pejabat-pejabat di kita juga ndablek gitu ya. Entah apa yang mereka dapatkan, entah keuntungan apa yang mereka punya, tapi yang pasti hari ini mahasiswa harus mendorong presiden memimpin perlawanan terhadap COVID gitu. Mahasiswa harus mendorong itu. Jadi maksudnya jangan dimaklun gitu. Urusan investasi si LBP, urusan ini LBP lagi, urusan COVID LBP lagi gitu kan. Dan hari ini saya melihat Pak LBP agak sedikit tertekan dan dia sudah mengeluarkan statement tadi di YouTube bahwa dia meminta maaf. Ini seumur-umur saya lihat LBP baru nih kali ini meminta maaf atas penanganan PPKM yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ya, yang bisa teman-teman dan saya suarakan adalah hari ini bagaimana Presiden memiliki atau menggunakan kewenangannya untuk menangani pandemi COVID dan mendorong supaya pemerintah kita juga jangan percaya klinik lah gitu, percaya aja sama ahli. Urusan pandemi serahkan sama epidemiolog gitu, jangan diserahin ke dukun gitu kan. Tiba-tiba ada menteri yang bilang herd immunity kita akan mencapai, bukan menteri, Pak Presidennya sendiri, herd immunity kita akan mencapai 70% bulan Agustus. Kucing, nggak bisa lah. Kita sudah 18 bulan COVID, itu yang terpapar itu 2 juta sekian, yang meninggal itu 50.000. Kalau butuh 18 bulan untuk 2 juta orang terpapar, butuh berapa belas bulan untuk 250 juta orang terpapar lantas mencapai herd immunity gitu loh. Nah ini hitung-hitungan bodoh-bodohan aja gitu kayak gitu. Jadi jangan ngawur lah. Ini kapten ini jangan jadi kapten oleng gitu kan. Kalau supir truk oleng ya paling cuma ditilang. Ini kalau Pak Presiden yang oleng wah bisa mati semua kita Pak. Gitu. Makanya coba teman-teman ingatkan beliau di sisi itulah. Ya buktikan bahwa dia tidak anti kritik gitu kan. Dan kita juga memang harus sangat berhati-hati karena hari ini banyak juga orang-orang yang sudah tidak waras gitu ya. Teman-teman tahulah kasusnya Jering ya, dikerjain terus dia ya. Dikerjain siapa sekarang lagi dikerjain sama si Adam Denny itu. Ngeri juga gitu kan. Terlepas dari siapa yang setting tapi kita harus objektif. Jangan omongan kita itu jadi konspirasi. Bedanya konspirasi dengan apa? Dengan yang bukan konspirasi itu adalah data. Makanya paling tidak kita memiliki sumber-sumber ketika akan mengkritisi. Itu aja sih teman-teman, kalau bicara tentang Negeri 1001 Malam memang nggak akan habis ini ya. Cuman kita juga butuh waktu memang untuk ke depan berdiskusi lebih dalam. Saya harap ini panitia kalau bisa kita bicara ide tentang Indonesia 2050 apa Indonesia 2045 gitu, atau apa ke depan seperti apa yang akan kita perbuat, karena gini 15-20 tahun ke depan itu yang akan pegang negara itu kalian loh.
Dan saya itu 20 tahun ke depan itu sudah masa pensiun, sudah nggak ada semangat-semangat lagi buat diskusi-diskusi begini, udah ingetnya mungkin kuburan aja gitu ya kayak gitu. Nah, 15-20 tahun ke depan itu kalian yang mimpin dan kalian harus rencanakan dari sekarang apa yang akan kalian pegang dan apa yang akan kalian lakukan. Itu yang harusnya kalian lakukan sekarang. Misalkan hari ini Yusron bilang, ntar gue jadi ini ya, jadi Menko ini, lu jadi ini, dan itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Karena yang jadi pejabat hari ini itu dulunya mereka teman ngopi semua. Bahkan yang musuhan sekalipun itu kerjaannya satu kosan kok gitu. Sama seperti Soekarno, kemudian Semaun, kemudian Kartosuwiryo itu satu kosan di rumahnya Hos Cokro Aminoto. Dan di masa tua mereka menghasilkan 3 produk yang berbeda, yang satu nasionalis, yang satu oportunis, yang satu Islami lah katakan seperti itu. Nah makanya cipta kondisi tentang Indonesia 15-20 tahun ke depan itu ada di tangan kalian. Jadi saya pikir teman-teman dari UIN harus menginisiasi. UIN itu terkenalnya salah satunya apa loh? Kemarin tuh ada salah satu calon ketua KNPI Jawa Barat itu teman saya itu Ridwan Shah Yusuf, stafsusnya Pak Gubernur, dia tanya, Kang, kenapa di UIN itu kenapa KNPI itu banyak anak UIN? Saya jawab serampangan, karena mereka nggak punya kerjaan, saya bilang kayak gitu. Ini jangan sampai UIN ini jadi stereotip. Mereka itu hanya jadi pengurus KNPI dari muda sampai 40 tahun jadi pengurus KNPI gitu. Nah, saya bilang, karena kalau orang waras itu nggak mungkin di KNPI, saya bilang. Oh, berarti saya nggak waras dong. Oh iya, Anda mendekati, saya bilang kayak gitu. Nah, jadi coba walaupun teman-teman dari UIN bergerak lebih dinamis, dan saya lihat banyak kok alumni atau senior UIN itu yang duduk juga sebagai mengambil keputusan di level tinggi, dan saya pikir teman-teman harus memulai itu, berkolaborasi, berkoalisi. Apalagi dengar-dengar ini Pak Gubernur Jabar ini punya cita-cita jadi kanselir ini. Saya juga nggak ngerti ini. Memang hari ini pejabat-pejabat kita ini minim prestasi tapi udah pengen naik terus gitu ya. Di Bandung juga ini nggak ada action. Ini Pak Wali Kota cuma posting-posting foto orang meninggal doang. Ngapain itu? Harusnya kalian kritisi itu. Kalau sudah nggak sanggup jadi wali kota, udah turun aja gitu kan kayak gitu. Ngapain gitu? Wali kotanya juga diam, wakilnya juga diam, sekdanya juga sama aja gitu kan kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah tidak berani kritis, ya udah berhenti aja lah jadi mahasiswa gitu ya, seperti itu. Maksudnya gini, stereotip pemimpin nasional itu ke bawah-bawah juga sampai ke daerah gitu kan. Ternyata sama semua kayak begitu gayanya. Yang penting asal Bapak senang itu, waduh bahaya sekali. Oke, itu aja teman-teman. Hatur nuhun, maaf pembajak forumnya Kang Samsul ya. Ini saya jadi serasa ngebajak forum, cuman mungkin paling tidak ini buat saya yang lagi isoman ini sebagai healing ya, sebagai obat bertemu dan berdiskusi dengan kalian, karena terus terang COVID itu menyiksa sekali itu. Dan salah satu efek buruk dari COVID itu selain panas, demam, sesak, mencret, dan muntah-muntah, salah satunya adalah halusinasi. Nah, mudah-mudahan setelah diskusi sama kalian saya bisa nyenyak tidur ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rusman, Masya Allah sekali ya. Ya langsung aja kita dengarkan lah ya closing statement dari Kang Samsul Ma'arif. Kepada Kang Samsul, enggak dipersilahkan. Ya, hatur nuhun kepada Kang Rusman, Kang Fauzan, Kang Yusron, serta rekan-rekan lainnya yang berkenan hadir membersamai diskusi pada malam hari ini. Ya, pada intinya tadi mari saya mengajak kita semua untuk terus bertahan dalam kondisi badai pandemi ini, jaga kesehatan gitu kan, menjaga diri dari teori-teori konspirasi, tidak ekstrim kanan yang terlalu santai, tidak juga ekstrim kiri yang terlalu paranoid, tapi tetap menjaga kewarasan dan kesehatan, protokol kesehatan. Kemudian juga bahwa kita berharap aktivasi kita di ruang-ruang demokrasi ini membuahkan hasil di masa yang akan datang. Kalau ibaratnya kita sedang kerja panjang gitu kan, membangun sebuah rumah yang bernama Indonesia, kita nanam pondasinya, kita nancapkan pagarnya misalnya, entah bagian mana yang sedang kita kerjakan.
Tapi kita yakin bahwa yang kita kerjakan itu tidak ada satupun yang sia-sia. Mungkin kita lagi bagian nemplok temboknya, lagi bagian masang gentengnya, lagi bagian masang pondasinya. Jangan berpikir bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada jadi satu hal yang sia-sia. Kalau teman-teman perhatikan butterfly effect ya, butterfly effect itu satu penelitian yang mengatakan bahwa bisa jadi badai yang terjadi di satu negara itu akibat imbas kepakan kupu-kupu di satu negara yang lain. Itu namanya butterfly effect. Jadi bisa jadi satu revolusi terjadi di satu negara itu karena ada diskusi-diskusi warung kopi di negara yang lain. Bisa jadi perubahan besar di negeri ini terjadi karena diskusi-diskusi online yang kita lakukan. Tapi intinya jangan diam, jangan pasrah gitu kan. Kita harus terus ribut dengan adab-adab kita harus terus ribut dengan kekritisan-kekritisan kita, karena bisa jadi ini akan menjadi gerakan-gerakan kebaikan di masa yang akan datang. Kalau bisa mungkin masih banyak keterbatasan yang saya sampaikan, materi yang kurang lengkap, ilmu yang mainnya kurang jauh, tidurnya kurang malam, dan lain sebagainya. Tapi semoga bisa menjadi memperkaya kita untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Hatur nuhun, Kang Zaid, dikembalikan. Terima kasih Kang Samsul Arif. Closing statement-nya sangat ini ya, bagi kita mengingatkan juga gitu buat kita. Oke, mungkin ada Kang Samsul mungkin untuk tidak meninggalkan dulu room Zoom ya Kang, karena ada sedikit kenang-kenangan dari kami UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mungkin sebentar lagi di sharing dulu. Oke. Karena sekarang mah ya Kang online gitu ya, jadi sertifikat gitu ya, jadi datangnya gitu. Kan biasanya kalau misalkan Sertifikatnya screenshot. sertifikatnya Dia bentuk menyusul PDF. ya Kang. Oke, mungkin sedikit kenang-kenangan gitu Kang ya dari kami Hatur nuhun, selaku panitia dari Doi untuk Kang Samsul Ma'arif. Terima kasih telah bersedia untuk memberikan materi, memberikan pencerahan bagi kita gitu tentang demokrasi yang Masya Allah sekali gitu. Oke. Oke, acara selanjutnya, agenda selanjutnya kita khotbah dulu yuk. Khotbah bareng, mangga dipersilakan kepada semua yang ada di room Zoom untuk mengaktifkan kameranya. Karena kita akan melakukan foto bareng. Mangga, silakan. Gimana, siap panitia untuk nge-SS? Jadi sekarang mah fotonya juga nggak usah sibuk-sibuk pakai DSLR ya, tinggal di SS gitu. Sebentar, masih diproses sama panitianya. Oke, gimana, siap panitia? Kang Farid? Kang Farid bisa? Bentar, bentar. Oke, siap. Enggak. Gayanya seperti apa ya biasanya? Oke, siap ya. Oke, Siap. hitungan ketiga ya. Oke, mantap. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, terima kasih kepada Kang Samsul Ma'arif yang telah bersedia ya mengisi materi di kami UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih juga Kang yang tadi telah menambahkan banyak sekali materi, banyak sekali pencerahan, banyak sekali dagingnya gitu. Kenyang juga nih malam-malam gitu, alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dikembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih kepada moderator. Maaf ya tadi ke-mute. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum ditutup, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Kang Fajar Wahyudi. Pada Kang Fajar, kami persilakan. Ya, terima kasih Kang Farid. Langsung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir li. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Kang Fajar Wahyudi atas pembacaan doanya. Alhamdulillah, kita selesai berada di penghujung acara diskusi online interaktif pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kang Syamsul Ma'arif atas penyampaian materi yang luar biasa, sehingga pada malam hari ini, di malam Ahad, jam-jamnya pasti kita menikmati istirahat atau kita menikmati libur, tetapi kita isi dengan kegiatan yang produktif. Terima kasih kepada Kang Syamsul Ma'arif dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk mengikuti doi pada malam hari ini, dan juga mohon maaf bila mana ada tutur kata, ada kesalahan yang kami lakukan di diskusi malam hari ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang. Terima kasih Kang Syamsul. Atur nuhun Kang Syamsul. Kang Yusro. Siap. Nuhun. Pamit. Izin meninggalkan ruang ya. Atur nuhun. Kang, Masya Allah. Terima kasih Zai, terima kasih Farik. Yo, siap teh. Kurang panjang ya diskusinya ya? Farik recordnya nanti kasihin. Udah bisa belum? Oke, ini sebentar ya. Udah di-setup belum itunya recordnya? Itu harus di-end dulu, Rik. Di-end dulu ya? Ya. Stop recording ya? Ya, ntar langsung record sendiri. Coba.